yang lalu. Kemudian yang kedua yang tahun 2010 Macondo ya di Porter Horizon. Tapi sebenarnya bukan itu. Jadi ada yang lebih worse sebenarnya terjadi. Jadi ketika ada hurricane, Ivan hurricane itu tahun 2004, tepatnya September 2004, itu menghantam Gulf of Mexico. Jadi salah satu oil production platform itu yang diproduksikan yang dimiliki oleh Taylor Energy itu dia smash gitu, dia kena badai itu dan rusak. Tapi yang paling parah bahwa ketika badai itu terjadi ada deep water istilahnya itu seabed underwater mudslide. Jadi yang mengakibatkan platform itu tumbang dan tenggelam gitu ya. Nah, ketika itu terjadi mereka tidak punya kesempatan lagi untuk menutup sumur-sumur yang ada di situ. Ada 20 sumur yang terkoneksi di platform itu, production platform itu. Bayangkan aja begitu, platform masuk gitu ya ke dalam bawah laut. Kemudian mereka tidak sempat untuk tutup sumur-sumur itu. 20 sumur ini leak gitu ya. Dan itu terjadi sejak tahun 2004. Nah, sumur-sumur ini baru diketahui ketika di Porter Horizon terjadi 2010. Jadi setelah 6 tahun gitu ya, setelah diselidiki ternyata kok ada lagi leak dari tempat yang lain. Itu kebocoran itu diperkirakan antara 300 sampai 700 barel oil per hari ya, yang tumpah ke laut gitu. Dan itu terjadi hingga akhir 2019 itu masih ada gitu. Sekarang saya kurang tahu, tapi 2019 itu masih terjadi. Dan dikatakan oleh pemerintah federal di sana, ini spill ini yang besar dalam sejarah dunia karena tidak akan terjadi sampai akhir abad kira-kira begitu. Karena sulit bagaimana untuk menutup 20 sumur itu dengan ongkosnya sangat tinggi sekali, sangat besar dan kemungkinan juga berat ya. Nah, di tahun 2018 saja, di akhir tahun 2018, itu kalau di Porter Horizon, itu kebocorannya itu mengakibatkan sampai 200 million galon oil tumpah ke laut. Nah, ini yang Taylor spill ini sampai 140 million galon. Nah, bayangkan aja kalau tahun 2020 ini. Nah, sebenarnya banyak sumur-sumur itu kebanyakan sumur-sumur itu disebutkan tadi mereka tidak mampu atau tidak sempat untuk ditutup, di cap gitu ya. Jadi dikatakan bahwa disaster ini bisa melebihi daripada Deepwater Horizon disaster. Nah, ini kira-kira lokasinya. Jadi kalau dilihat itu, kalau ini Deepwater Horizon, ini kursor saya bisa kelihatan ya Pak ya? Iya Pak, kelihatan Pak. Ya, kalau ini di Deepwater Horizon, ini posisi production platform milik Taylor Energy. Tidak begitu jauh, jadi di Gulf of Mexico, dan ini impact-nya ke pas pantainya New Orleans dan sebagainya. Ya, jadi kalau tahun 2014 itu ya, dari citra satelit ini slick-nya, jadi tumpannya itu seperti ini ya, sepanjang ini, besar sekali. Jadi kalau ini daratan begitu, dan ini dia tumpahannya besar sekali. Ya. Dan pemerintah di sana melakukan antisipasi dengan deploy boom dan sebagainya, kemudian dibakar, tapi tidak cukup karena itu berlangsung terus. Entah kapan bisa selesai, sehingga mereka punya ongkos yang banyak untuk melakukan penutupan. Nah, kalau kurang lebih kalau cap dari sumur itu seperti ini. Jadi saya akan coba sharing ini video singkat saja bagaimana kalau ada kebocoran di laut untuk menutupnya seperti apa ya. Saya coba sedikit, mungkin bisa saya share. Sebentar. Screen saya masih kelihatan, Pak? Masih. Bentar, Pak ya, saya coba lihat ini. Coba share. Oke, kelihatan ya Pak ya? Saya coba dari sini. Saya besarkan layar.
Ini kelihatan, ini ini kebocoran ya. Ini contohnya dari yang di Porter Horizon ya. Jadi kalau kebocoran di sumur seperti kayak gini, dan ini capping yang mereka lakukan dengan menggunakan ROV, Remote Operating Vessel, sejenis robot begitu ya. Nah ini lihat tangannya, tangan dari ROV-nya. Jadi ini kebocorannya, ini berlangsung terus. Ini cappingnya mereka coba taruh di atasnya. Ya. Dan operasi ini sangat mahal sekali, satu sumurnya sangat mahal gitu ya. Ini bisa jauh lebih mahal dari membor sumur itu sendiri gitu. Jadi sangat mahal. Ya, ini didorong sama tangan ROV atau robotnya masuk ke ini kepala sumur tadi yang bocor itu. Dan begitu dia masuk, dia langsung menjepit begitu, dan kemudian baru di align atau dikencangkan. Ini belum berhasil ya. Ini ada yang mengganjal. Ya. Ya. Kalau saya percepat sedikit. Nah, ini sudah berhasil. Jadi kalau sudah berhasil, ini kemudian dia masuk gitu, masuk, ya, kemudian dia jepit dan kemudian untuk selanjutnya mereka melakukan beberapa mekanisme untuk penutupan ya, untuk penyumbatan dan sebagainya. Ini kira-kira yang mesti dilakukan dan itu tidak terjadi di Taylor Energy ini. Makanya kebocorannya berlangsung ya, sekarang diperkirakan akan berlangsung terus hingga kapan. Mungkin saya stop dulu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Edi. Mungkin itu. Oke, baik. Ya, ini. Ya. Terima kasih Pak Septimansyah ya, atas septimannya. Kita lanjut dengan acara pokok kita, presentasi dari Pak Edi Wibowo dari Universitas Telkom. Kami persilakan Pak Edi Wibowo. Baik, terima kasih Pak Edi. Saya izin share ya Pak ya? Ya, silakan Pak. Sudah kelihatan ya Pak ya? Ya, sudah kelihatan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dari BKTF. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk hari ini ya mengisi acara knowledge sharing di BKTF. Mungkin dari TF Tell You, saya orang yang sekian kali ya, beberapa teman sudah pernah mengisi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang material sorbent ya, tantangan dan peluang aplikasi. Nanti kira-kira apa itu material sorbent. Saya di lab material di teknik fisika fokus tentang pengolahan limbah dan pemulihan air. Sebelum menyampaikan materi hari ini, mungkin ini pernah disampaikan teman-teman yang lain ya. Jadi di Tell You itu ada satu kelompok keahlian rekayasa instrumentasi, gitu ya, energi instrumentasi. Di sana ada 3 kelompok besar, ada instrumentasi, kemudian energi dan material. Saya itu masuk di sini. Mungkin beberapa teman-teman pernah menjadi ini ya pembicara pada acara ini, kayak Bu Puri, seingat saya pernah, gitu ya. Beliau juga material sama dengan saya. Kemudian Pak Indra Wahyudin juga pernah ya. Kemudian Pak Sen, beliau di irisan, kadang tentang instrumentasi, tapi juga tentang material. Sedangkan saya, Bu Puri, Pak Abral dan seterusnya itu fokus di materialnya. Ini secara detail ini, jadi material sintesis dan aplikasi. Jadi kerjaan saya dan teman-teman itu tentang kira-kira kita mensintesis membuat material, kemudian kita mengkarakterisasi sifatnya seperti apa,
potensi aplikasinya apa. Atau sebaliknya, kita menemukan raw material, gitu ya, kita karakterisasi, kemudian kita tahu, oh ternyata karakternya seperti ini, warnanya seperti ini, sehingga untuk meningkatkan ini ya performa material tersebut kita harus memberi perlakuan apa. Itu demikian kurang lebih seperti itu. Ini yang kita lakukan sekarang ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan ya tentang profil saya. Saya itu dari fisika, Bapak Ibu. Jadi S1 saya fisika, S2 saya juga fisika, S3 saya fisika. Dan kerjanya di teknik fisika. Ya tidak jauh-jauh ya. Sama-sama ada fisikanya. S1 saya tentang 2D material, ya, tentang semikonduktor lapisan tipis. Saya dulu bekerja mendeposisi ya, CDTE, CDS yang biasa digunakan solar cell, ini mengganti silikon sebenarnya seperti itu. Nah, menggunakan sputtering, jadi kita bisa mengontrol energi gap ya, sehingga elektron itu kira-kira bisa lepas, bisa menghasilkan arus listrik itu ketika diberi energi foton berapa. Itu kita dulu belajar seperti itu, jadi mendeposisi lapisan tipis CDE, CDS dan beberapa film yang lain seperti CNO dan sebagainya. Kemudian saat S2 saya bekerja di 1D material, yaitu tentang indium, gallium arsenide, nanowires ya. Kita menggunakan yang UCVD, kita quantum dot juga sama. Ini adalah lab ketika saya S2, kita pakai clean room ya, pakai yang UCVD, dan ketika S3 karena saya melanjutkan di ITB, di Fisika ITB di bawah bimbingan Prof. Mikrajudin Abdullah, clean room ini saya tinggalkan ya, jadi tidak ada gitu ya. Kita riset ya di Indonesia, kemudian dengan segala ini ya fasilitas yang ada, terbatasan seperti itu, kira-kira seperti apa. Itu justru tantangan tersendiri buat saya yang sempat merasakan gitu ya, kecukupan fasilitas, alat karakterisasi, alat deposisi, semuanya tidak perlu tidak perlu bayar, tinggal pakai gitu. Ketika kembali ke Indonesia harus adaptasi itu seperti itu. Sehingga saya mulai belajar tentang absorben gitu ya, itu ketika saya S3. Ya. Mungkin ini ya sedikit menyampaikan ada kadang kita sering mendengar absorben dan absorbennya. Secara sederhana kita bisa menjelaskan absorpsi itu adalah proses penyerapan. Kalau ad ya pakai D itu absorpsi penyerapan ya. Bedanya menempel ya. Kalau ini menempel, kalau yang absorpsi itu levelnya sudah lebih dalam. Misalnya kalau absorpsi adalah ketika elektron mengabsorb energi foton sehingga dia tereksitasi ya, seperti efek fotolistrik dan seterusnya pada sel-sel seperti itu. Sedangkan absorpsi itu tidak sampai ke sana, tidak sampai ke interaksi dengan elektron, tapi di permukaan surface material ya. Itu seperti itu penyerapan. Nah, absorpsi itu keuntungannya free energy, dia bisa bekerja itu tidak tergantung dari cuaca gitu ya. Di luar entah hujan, entah cerah, entah gelap, tidak perlu pasokan listrik dan seterusnya. Memang sudah ini ya memiliki kemampuan menjerap material sendiri. Nah, ini adalah beberapa contoh absorben ya, absorben yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar tentang silika gel. Itu kelihatan sederhana Bapak Ibu. Ini adalah pengering ya, anti jamur. Tetapi bayangkan kalau ini tidak ada, maka tas branded gitu ya, dari Paris itu misalnya yang harganya ratusan juta itu akan rusak kena jamuran gitu ya. Memang kelihatan sepele, tapi ini dibutuhkan untuk hal seperti itu. Jas-jas juga yang mahal-mahal juga menggunakan seperti itu, sepatu dan seterusnya itu digunakan seperti itu. Kita menggunakan silika gel untuk mengabsorb air dan seterusnya. Kemudian ada lagi karbon aktif. Ini juga atau ini norit biasanya bahasa pasarnya. Kita bisa menggunakan untuk penghilang bau dan seterusnya gitu ya. Dan ini adalah zeolit alam. Ini material yang saya gunakan, yang saya kaji ketika saya S3. Zeolit alam ini biasanya digunakan untuk ini ya filter air. Nah, masalahnya benarkah penggunaan zeolit seperti itu efektif ya, signifikan untuk mengolah air dan seterusnya.
Nah, absorpsi itu ada dua, Bapak Ibu, absorpsi secara fisika, kemudian secara kimia. Kalau secara fisika tentu ini ya kelistrikan yang menggunakan gaya van der Waals yang bertanggung jawab menyebabkan terjadi interaksi. Kalau ada partikel bermuatan, maka dia akan berinteraksi dengan partikel bermuatan di sekitarnya, tergantung besar mana medan listrik yang dihasilkan. Gitu ya. Jika besar ini, maka absorbat akan menempel pada absorban. Kemudian absorpsi kimia itu ketika terjadi tidak hanya interaksi, tetapi juga reaksi membentuk suatu material atau senyawa baru ya di permukaan material. Nah, untuk aplikasi kadang kita tidak fokus apakah ini absorpsi fisika atau absorpsi kimia, yang penting tujuan dari yang kita harapkan itu tercapai seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui proses itu, absorpsi itu adalah fisika atau kimia, itu bisa dilakukan. Kita tinjau kajian termodinamiknya, kemudian kinetiknya gitu. Kita bisa menentukan gitu ya, nanti apakah ini delta entalpi dan seterusnya seberapa gitu ya. Entropinya seberapa, nanti akan diketahui apakah ini eksotermik, endotermik gitu ya, spontan dan seterusnya, itu bisa kita tentukan. Nah, secara sederhana absorptibilitas ya, absorben yang baik itu paling tidak ada 4 ya kalau saya menyimpulkan. Yang pertama adalah gaya tarik yang kuat ya, memiliki kemampuan untuk menjerap ya, yang kuat gitu ya. Kemudian juga harus tahan. Absorben itu harus tahan terhadap temperatur, tidak berubah karakternya ketika temperaturnya berubah. Keadaan dingin, keadaan panas tetap berubah. Kemudian secara mekanik tidak mudah hancur gitu ya. Kemudian dari suasana asam dan basa juga tidak mudah terpengaruh gitu ya. Itu bahaya kalau suatu absorben itu sangat agile gitu ya, sangat mudah berubah ya, karena sedikit gangguan dari luar itu ya, itu yang tidak diinginkan. Kemudian harus memiliki luas permukaan spesifik yang tinggi. Luas permukaan spesifik itu adalah dengan satuan ya, meter kuadrat per gram. Jadi tiap gramnya itu memiliki luas. Biasanya material berpori yang memiliki luas permukaan spesifik yang tinggi. Nah, pertanyaannya adalah, betulkah solid itu efektif dalam proses penjenian atau pemunian? Jadi kita biasa menggunakan ya, kalau yang menggunakan itu hanya di Bandung ya, di daerah selatan seperti saya, itu kan keadaan air tanahnya tidak seperti di desa saya gitu ya. Desa saya mandi pakai mata air gitu, itu masih segar sekali. Ketika di sini kan tidak. Nah, kita orang-orang banyak menjual filter air gitu ya. Nah, itu apakah benar-benar efektif seperti itu? Apakah jangan-jangan kita dibohongi? Ternyata nggak berfungsi solid itu. Nah, mari kita simak. Di penelitian solid ya, dalam menjerap, memurnikan air itu ternyata juga dilakukan oleh orang di luar Indonesia. Banyaknya malah dari sana gitu ya. Bahkan yang mengeksplor pertama di Indonesia itu juga orang Jepang gitu ya. Saya juga kaget gitu. Ini beberapa laporan ya. Ini adalah kemampuan absorptivitas zeolit yang saya aktivasi, memiliki kemampuan sekian, 51,43 mg per gram. Jadi dalam 1 gramnya itu mampu menjerap absorbat sekian gitu ya. Ini comparable dengan yang lain juga gitu ya. Ini ketika ternyata zeolit bisa mengikat ion Ca, kemudian Cr, Cu dan seterusnya. Ini bahkan lebih baik yang ini. Itu seperti itu. Kita menggunakan zeolit alam Indonesia. Jadi kita punya potensi zeolit gitu ya, yang baik sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian saya mencoba sebenarnya menggunakan zeolit itu untuk desalinasi air laut, walaupun ini agak jauh ya, agak ekstrim. Sebenarnya sih nggak ke air lautnya kan. Kalau saya itu orang Pantura Bapak Ibu, orang Batang, orang Pekalongan, di sana itu daerah pesisir pantai, sehingga sangat dekat ya. Jadi kita tahu gitu, orang-orang di sana itu mata airnya itu, sumurnya itu rasanya pahit. Kan untuk berwudu gitu ya, berwudu itu terasa gitu ya, itu nggak enak lah. Kadang selama ini bertahun-tahun karena tidak ada PDAM ya, dulu belum ada orang jualan galon dan seterusnya, ya kita terpaksa melakukan itu. Nah, saya tertarik bagaimana cara mengurangi ya kandungan garam yang sedikit itu supaya layak. Apakah kita bisa menggunakan zeolit? Nah, ternyata ketika saya searching baca-baca, ternyata di luar itu ada yang meneliti itu gitu ya, menggunakan zeolit ya untuk ini ya,
mampu mereduksi salinitas 43%, kemudian di Iran itu bisa mengikat NaCl. Ya, kita teruskan. Ini yang saya angkat ke dalam ini disertasi saya dulu. Ini ya Pak Ibu, Indonesia itu sulitnya banyak karena ini ya laboratorium zeolit lah. Itu laboratorium segalanya gitu ya. Kalau orang BNPB mengatakan kita laboratorium bencana karena bencana ada di Indonesia. Nah, itu juga zeolit itu hampir di setiap daerah itu ada zeolit. Itu seperti itu. Solid ya dengan karakteristik yang baik gitu ya. Ini bentuknya seperti itu batu zeolit itu. Kalau kita lihat secara struktur mikronya yaitu berpori gitu ya. Berpori ya, maka memiliki luas permukaan yang tinggi tetapi juga bermuatan ya, bermuatan negatif ya, bermuatan, karena ini SiAl ya. Ini ada Si-nya itu 4, Al-nya 3 dan seterusnya, maka memiliki muatan negatif. Itulah yang menyebabkan zeolit itu bisa mengikat ion ya, positif gitu ya. Dan masalahnya ternyata juga bisa mengikat ion negatif lah. Bagaimana penjelasannya? Nah, itu dapat dijelaskan dengan teori electrical double layer gitu ya. Kalau secara sederhana di fisika dasar, kalau suatu partikel bermuatan gitu ya, maka dia memiliki medan. Medan itu kan potensi berinteraksi dengan partikel lain. Di mana nilai medannya itu akan semakin besar kalau muatan permukaannya semakin besar dan semakin dekat dengan sumber medan. Jadi kalau semakin jauh ya akan semakin lemah efek medannya. Sehingga ini disimulasikan, diilustrasikan ketika zeolit itu dinyatakan partikel bermuatan negatif, maka yang akan menempel pertama itu muatan-muatan yang positif. Ya, akibat muatan positif sudah menempel ini, maka gaya ikat zeolit itu kan melemah gitu ya, melemah sehingga di lapisan yang berikutnya itu ya agak terikat sedikit. Tapi karena ini muatan positif, maka muatan negatif akan terikat di lapisan yang kedua. Lapisan yang pertama ini disebut sebagai strain layer gitu ya, yang terikat kuat. Lapisan yang di luar merah ini diffuse layer. Jadi ini yang bisa menyebabkan pertukaran ion. Jadi ini sangat dinamis kalau yang di lapisan ini. Ini seperti ini. Ini yang menyebabkan zeolit bisa mengikat ion positif maupun negatif. Oke. Nah, permasalahan bermain dengan zeolit alam itu adalah ya namanya di alam ya itu ya rendah gitu ya. Karena apa? Karena banyak pengotornya. Baik itu organik, anorganik gitu ya. Kemudian porenya tersumbat dan seterusnya. Nah, itu sehingga kita harus membersihkan itu gitu ya, membersihkan itulah. Proses pembersihan itu di dalam zeolit itu ya, dalam dunia absorben itu dikenal namanya aktivasi. Aktivasi adalah upaya meningkatkan absorptivitas suatu absorben. Nah, bagaimana kita bisa menentukan kira-kira zeolit ini kita absorpsi pakai apa, kita aktivasi pakai apa ya, kita harus identifikasi tadi gitu ya. Jadi kita kadang karakterisasi itu tidak harus di akhir gitu ya. Di awal juga kadang perlu gitu. Kira-kira untuk mengenali raw material ini karakternya seperti apa, cocok diberi perlakuan apa itu, maka kita harus melakukan karakterisasi. Nah, ini hasil identifikasinya yang saya gunakan. Saya menggunakan zeolit dari Sukabumi dulu. Sukabumi ya. Walaupun belinya di terusan batu gitu. Itu banyak gitu ya. Murah sekali, sekilo itu 2.000 zaman saya dulu. 2.000 ya sekilo. Tapi di luar negeri mahal. Kalau ini sudah ada. Cina itu menjual, di Alibaba sudah menjual. Saya takutnya dijual malah dari Indonesia. Ini phenolphthaleate teridentifikasi, SiAl-nya cukup besar gitu ya, 4,6. Jadi ini kuat baik secara mekanik, termal ataupun dengan zat kimia, asam basa, sehingga cocok diaktifasi dengan berbagai pilihan cara kalau zeolit tipe ini. Sehingga yang pertama kali saya lakukan adalah saya melakukan aktivasi dengan termal dulu. Nah, hasil identifikasi tadi saya tulis, gitu ya, saya publikasikan ini karena belum ada, karena jarang orang yang meminati itu ya. Fokus itu pernah ya publikasikan di sana lengkap ya, dari XRD-nya, kemudian dari EDX gitu ya, kemudian FDIR dan disorpsi nitrogennya, itu porositasnya kita lakukan dan kita aplikasikan sehingga kita bisa mengenali kalau zeolit tipe cholinophthalate gitu ya, maka seperti ini karakternya, cocoknya diaktifasi dengan. Kemudian saya ujikan ke air laut ya, ternyata memang betul Pak. Jadi betul gitu ya, kalau zeolit itu
bisa mereduksi ya salinitas air laut. Dan di dalam air laut itu dalam setiap 1 liter itu kan ada 35 gram ya garam ya, NaCl dan teman-temannya gitu ya. Itulah yang menyebabkan asin. Kalau kita bisa mereduksi kandungan garam itu sesuai dengan kadar tertentu, maka akan menjadi air mineral. Ide mudahnya seperti itu, tapi ternyata sangat susah gitu ya, menghilangkan kandungan garam dalam air laut itu demikian. Ini saya berhasil mereduksi cukup 4,8% saat itu. Sehingga tetapi keunikannya adalah ini bisa berulang, jadi tidak sekali pakai gitu ya. Kita solid itu kita digunakan lagi itu masih bisa, jadi sampai 4 kali lah itu masih bisa ya. Untuk kita cuci pakai itu bisa. Nah, ini di hasil analisis itu kita publikasikan di sana ya. Nah, ini saya publikasikan ya, mengkaji secara karena saya orang fisika gitu ya, menyukai aspek-aspek fundamental gitu ya, sehingga saya mengkaji termodinamiknya seperti apa, kinetiknya seperti apa, absorpsi isotermiknya seperti apa, dan bisa dipublikasikan di jurnal desalinasi. Nah, kemudian karena saya tahu bahwa perlakuan yang saya berikan masih kecil, maka pasti saya berusaha mencari metode aktivasi yang lain. Saya melakukan improvisasi menggunakan thermal kejut gitu ya. Dan ini thermal kejut itu seperti ini, ada shock thermal gitu ya. Shock thermal itu biasanya kan digunakan untuk mengukur ketahanan suatu material, kira-kira pecah tidak gitu ya. Saya untuk memecahkan solid pakai itu. Ini ternyata hasilnya, hasil pengukurannya ya, absorbitasnya itu meningkat 3 kali lipat, XRD-nya itu tidak berubah gitu ya, SEM-nya itu 1/4, hampir 1/4 gitu ya, buah permukaannya meningkat dan seterusnya. Nah ini hasilnya adalah ketika sampel itu tidak diaktifasi, itu kemampuan penyerapannya solid alam itu 2,86 mg per gram. Kalau saya aktivasi thermal biasa sekian, 4,48 ya. Kalau menggunakan kejut thermal sekian. Itu seperti itu. Jadi modifikasi proses aktivasi juga sangat menentukan ya kemampuan absorpsi suatu material. Nah, yang menarik bagi saya adalah ternyata selain thermal kejut ini mampu meningkatkan absorptivitas solid hingga 3 kali lipat, tapi ternyata kalau kita panaskan ya tanpa aktivasi, kalau dipanaskan biasa itu hampir tidak berubah ukurannya. Kalau kejut itu berubah ukuran partikelnya itu 1/4 nih. Saya ulangi lagi, saya penasaran gitu ya. Ternyata hampir sama 1/4-nya. Nah, sama kembali. Tertarik kok bisa ya 1/4. Mengapa 1/4 itu ya? Apa penyebab kok bisa 1/4 ya? Saya buat gitu ya analisis menggunakan persamaan Fourier atau persamaan difusi thermal gitu ya. Menggunakan syarat pecah suatu partikel kita definisikan, kita buat sehingga saya mempublikasikan gitu ya, membahas itu kenapa kok 1/4 gitu ya, itu dalam jurnal saya. Kemudian bagaimana kalau ini panas rapidnya itu kita termasuknya itu kita ulang, kita repeat ya, kita buat analisis, ternyata nanti ada saturasi gitu ya, ada ukuran tidak bisa pecah lagi gitu ya, itu kita di sini ini diteruskan oleh adik kelas saya gitu ya, menuliskan. Nah, kembali ke solid lagi, aktivasi solid ya. Jadi kalau seperti ini kira-kira kan termalah. Mungkinkah kita meningkatkan kemampuan absorpsi solid tadi ya? Ya, kita harus ke aktivasinya, kita mencoba cara yang lain gitu ya. Kemudian apakah hanya air laut solid itu kita coba dengan yang lain tadi ya. Kita di sini mencobanya karena kebetulan saya di daerah Dayakolot itu banyak pabrik tekstil ya. Saya ingin mencoba ini yang gosipnya kan kalau ini ya, tapi saya juga belum ini perlu diklarifikasi itu. Tekstil itu kan senang kalau banjir karena membuang limbahnya gitu. Tapi saya belum pernah melihat sih sebenarnya. Nah, kita ingin ini ya. Kemudian terus sebenarnya kalau kita mau ya betul Indonesia itu banyak solid alam, ya, baik kualitasnya. Tapi kalau kita terlalu mengeksploitasi kan juga akan merusak lingkungan ya. Mungkinkah kita membuat gitu ya sehingga kita menghentikan penggunaan solid alam, tentu dengan bahan-bahan yang lain lah. Bahan dasarnya itu apa kan silika aluminium. Kita coba mengekstrak nanti ya berbagai material yang
berpotensi memiliki silika kita ekstrak untuk dijadikan bahan pembuatan zeolit. Nawaitunya ke sana, walaupun nanti kenyataannya kami belum berani mendeklar apakah material sorben yang kami hasilkan itu sudah zeolit gitu ya. Walaupun kemampuannya itu malah lebih baik. Itu dalam ini ya menurunkan salinitas air laut. Nah, aktivasi yang akan digunakan adalah ya secara kimia ya asam barium, bahkan kita menggunakan medan listrik mencoba. Kemudian kita mencoba untuk menggunakan untuk menjernihkan ya, limbah tekstil, limbah warna gitu ya. Kemudian tadi zeolit ya, menggantikan penggunaan zeolit alam, kita ekstrak silika. Kemudian potensi sebagai absorben lain, apakah selain zeolit ada lagi ya, kita masih ke sana penelitian di lab kami. Nah, ini hasil aktivasi ya, aktivasi zeolit, hasilnya sama, gnametilolit diaktifasi dengan cara yang berbeda. Tanpa aktivasi yang paling rendah ya, medan listrik itu lebih tinggi, basa lebih tinggi, kemudian paling besar dengan asam malah, suasana asam. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan termal kejut yang 140-an, termal kejut 48 itu ya. Itu lebih baik. Itu seperti itu. Nah, ini dikerjakan beberapa mahasiswa. Jadi mahasiswa kita bagi-bagi untuk mengerjakan sehingga kita punya satu simpulan ya, simpulan bahwa zeolit ini, gnametilolit itu ketika diaktifkan dengan metode ini hasilnya seperti dan seterusnya. Itu seperti itu. Nah, kemudian kita menggunakan untuk ternyata untuk mencoba ya penjernih air lah. Selama ini kan pakai fotokatalis teman-teman itu ya. Kita menggunakan elemen fotokatalis itu adalah tergantung cuaca ya. Jadi hanya bisa beroperasi jika ada bantuan cahaya gitu ya. Matahari tentunya yang digunakan ya siang hari dan itu terbatas. Nggak harus malam, mendung aja tidak bisa dilakukan sehingga nah, keuntungan menggunakan absorpsi ini adalah dia bisa bekerja sepanjang waktu selagi kemampuan absorpsinya itu masih bisa. Nah, ternyata itu bisa. Nah, ini tadinya kita nyoba ya limbah biru gitu ya. Sama ini agak merah ini, yang kanalnya enggak di ini ya. Ini bisa jam 6 sudah jernih gitu ya. Ini sudah jernih dan seterusnya. Ya, ini ungu juga sama gitu ya. Nah, ini sekitar jam 6 ya. Nah, terus kelebihan absorpsi kan tidak menggunakan pasokan energi lain dari luar ya, kita diamkan saja bisa seperti itu. Dan murah kalau ini bahannya zeolit ya, zeolit alam tadi lah. Kita ingin mempercepat, ya kita menggunakan ini elektrokoagulasi sebenarnya. Ya, ini menggunakan listrik ya. Kita menggunakan konsep sederhana dalam kimia, ya, elektrolisis sebenarnya ya. Untuk di kimia itu ada, kemudian kita aliri listrik 2 elektroda. Ternyata iya gitu ya, warnanya itu nanti nempel di salah satu elektrodanya. Dan itu lebih cepat, dalam waktu 2 jam sudah jernih. Tapi tadi menggunakan listrik. Ini hasilnya gitu ya. Pakai warna kita sudah gitu ya. Menggunakan itu jernih ya, dalam waktu beberapa ini sudah jernih. Ini dalam menit satuan. Nah, tentang sintesis zeolit gitu kan, tapi kan kita ini ya kalau ya memang kita masih banyak, tapi kalau digunakan kan juga akan habis dan merusak. Maka kita berinisiatif bagaimana kalau kita membuat gitu ya. Kita menggunakan sampah gitu ya. Sampah misalnya sampah karena yang mengandung silika kan kita ya apa sih ya mengandung silika itu paling tidak kan yang keras ya, misalnya kita menduga tebu itu, kulit tebu, kemudian bambu itu ya. Daun alang-alang kayaknya gitu ya, daun bambu dan seterusnya itu kita gunakan. Padi itu kan ada silikanya. Nah, kita ekstrak, kita ekstrak, kemudian silikanya, kemudian kita buat sintesis gitu ya dengan perlakuan termal dan seterusnya. Maka ini salah satu yang berhasil. Jadi ini adalah ketika kita mencoba sekian lama gagal. Itu seperti itu. Jadi di material itu seperti ini ya Pak Ibu, kayak bikin resep gitu ya, bikin makanan atau apa ya, yang penting adalah bagaimana cara mendapatkan resep yang pas gitu. Nah, kadang kita tidak bisa langsung gitu ya, untuk mendapatkan itu kita harus memasak berpuluh-puluh kali baru mendapatkan, karena tidak menggunakan simulasi ya gitu ya. Nah, ini kita belum berani mengklaim apakah ini adalah zeolit atau tidak, tapi ini adalah ini ya, yang jelas sudah terbentuk kristal, ini silikanya,
ini kristalnya, ini sampel yang kita buat tadi ya, lihatnya zeolite, tapi kita belum bisa ini ekspresinya ini. Tetapi kemampuan absorpsi, kemampuan reduksi terhadap NaCl itu lebih besar dibandingkan zeolite yang diaktifasi dengan thermal dan seterusnya. Kemudian sama ini karena bambu ya, kita mencoba, ini sedang dikerjakan sama hasilnya gitu ya. Ini zeolite ya. Ini silikanya seperti ini. Hasil ekstrak silika demikian, tapi setelah diberikan pelakuan tambahan NaL dan seterusnya, maka bentuknya seperti ini. Kita ujikan juga memiliki kemampuan yang lebih baik. Ini sampah daun serai juga ternyata bisa kita buat gitu ya. Ini silikanya, ini hasilnya. Sekali lagi kita belum berani mengklaim apakah ini zeolite atau tidak. Yang jelas ini mampu mereduksi gitu ya, mereduksi kandungan NaCl dalam air laut. Nah, apakah itu saja? Tidak, kita juga ini yang mencoba material solvent yang lain gitu ya. Kita berencana membuat filter gitu ya, filter yang fungsinya memperpanjang penggunaan lifetime dari minyak pelumas gitu ya. Biasanya kan ada tuh, kita kalau kita punya mobil, punya motor gitu, nanti servis setiap berapa puluh gitu ya, berapa puluh kilometer lah. Kita mencoba ya, itu kenapa biasanya kalau kita servis itu kan sangat kotor ya, itu karena mengandung beberapa logam ya, memang ternyata seperti itu. Logamnya itu ada besi, ada aluminium, ada krom, ada tembaga ya. Kalau tanpa filtrasi itu sekian, setelah difiltrasi itu bisa turun. Yang paling banyak sih yang ini, ya, yang aluminiumnya itu turun. Kalau kemarin di oli, kita nyoba mau buat ke sana. Ini masih penelitian awal. Sama ini kromium, kita menggunakan limbah enceng gondok gitu ya. Tapi juga bagus gitu ya. Absorpsinya sekian, yang tadi ini hasil AAS gitu ya. AAS yang tadinya 38 menjadi 2,9. Jadi memang bisa. Di sisi lain enceng gondok itu limbah pertanian ya, karena orang laundry membuang sampah jadi langsung ke sungai tanpa pengolahan, jadi seperti itu, kebanyakan fosfat dan seterusnya tumbuh enceng gondok lah. Tetapi itu bisa dimanfaatkan ternyata khusus untuk mengikat krom. Nah, ini zeolite ya, kalau di luar negeri itu sudah ini ya, ini Alibaba sudah menjual. Jadi kalau di kita sekilonya 2.000 dan 30.000 per kilo. Itu seperti itu. Kalau kita bisa membuat kan ya, kita juga bisa ikut jualan, mimpinya ke sana. Nih, China sudah juga sama. Nah, takutnya itu yang dijual di sana itu dari Indonesia ya, belinya sangat murah, dijual di sana. Itu seperti itu. Atau jadi simpulannya adalah Indonesia itu kaya, kita laboratorium semuanya lah, laboratorium material, laboratorium bencana, laboratorium yang lain. Mungkin demikian Bapak Ibu, mohon ini ya masukan, koreksi ya. Siapa tahu nanti kita bisa kolaborasi dan seterusnya. Demikian Pak Edi dan teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, terima kasih Pak Edi Bowo atas presentasinya. Kita lanjutkan dengan diskusi ya. Kita lihat ini ada pertanyaan nggak di chat ini? Oh, di chat ini nggak ada pertanyaan dari sini. Silakan yang ada pertanyaan bisa disampaikan langsung ke Pak presenter nih, Pak Edi Wibowo. Silakan. Pak Edi, kalau belum ada yang nanya, saya boleh nanya, Pak. Oh ya, silakan, Pak. Aduh, mohon bimbingannya, Pak. Pak Edi Bowo, terima kasih banyak. Ini sangat bagus sekali, Pak, presentasinya nih. Banyak ilmu yang saya bisa dapatkan. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, itu waktu melakukan thermal shock itu dia seperti apa bentuknya? Kemudian pada temperatur berapa? Kemudian menggunakan apa? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, waktu dicoba zeolite ini untuk penjernihan air, misalnya untuk mengikat yang tadi limbah tekstil itu
Kemudian kemana limbahnya itu dibuang atau sedimennya itu kemana gitu? Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Herodiansyah ya Pak. Senang bertemu dengan Bapak. Pak ini pertama kali ya Pak yang ketemu. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Baik, tentang thermal shock. Gitu ya. Jadi sekali lagi gitu ya, ketika saya kembali ke Indonesia gitu, saya di mana ya? Sebentar, saya harus dari atas ke thermal. Ini ya Pak, belum hasar ya, lupa. Sebentar izin share. Sudah kelihatan nggak Pak? Jadi ini thermal shock yang dilakukan sederhana Pak. Jadi ini dilakukan di lab biasa. Temperaturnya juga kami temperatur yang rendah gitu ya. Hanya ini kan kita mencoba sebelum ke thermal shock ya Pak ya. Kita kan activated thermal itu menentukan suhu 225 ya 225 itu kan juga setelah kita mencoba sekian seri eksperimen ya Pak ya. Ternyata dari hasil itu yang terbaik ini. Bedanya thermal shock dan tidak, kalau thermal biasa ya kita panaskan, masukkan oven, masukkan furnace ya, kita menggunakan furnace, kita setting suhu 225, kita panaskan selama 3 jam. Gitu ya. Setelah 3 jam kita setting mati kan, nanti turun sendiri. Nah, kalau menggunakan thermal shock, menggunakan oven yang sama, gitu ya, karena temperaturnya rendah, lah ini yang juga menguji nyali gitu ya. Artinya kita tidak punya RTP Pak, Rapid Thermal Process ya. Kalau itu nggak ada di lab saya itu. Idealnya kan pakai itu Pak, kita bisa mengatur ya rapid thermal process, suatu alat yang kita bisa mengatur tiba-tiba harus berhenti temperaturnya, tiba-tiba harus naik sekian dalam waktu sekian detik dan seterusnya, itu kita nggak ada. Nah, tetapi saya menggunakannya ya manual gitu ya Pak. Memang nggak boleh ditiru sebenarnya. Jadi oven itu gitu ya, suhu itu saya buka, saya ambil Pak, letakkan di luar. Furnace pada suhu 225 ini kan kita panaskan biasa, kita panaskan 2 jam biasa, kita setting, kemudian setelah dingin kita panaskan lagi gitu ya Pak ya. Setelah akhir gitu ya, setelah ini kita tidak panasnya itu kan kalau kita menurunkan temperatur dari oven itu kan akan menurun secara teratur ya Pak ya. Kita bisa mengatur lah, itu enggak. Saya keluarkan paksa, saya ambil taruh di luar gitu ya. Itu sebenarnya berbahaya Pak. Tetapi nggak ada ya Pak alatnya gitu ya. Jadi saya mengamalkan seperti itu gitu ya. Itu nah, kemudian setelah dingin kita masukkan ke oven tadi yang suhunya 225, langsung kita matikan ovennya sehingga turun seperti itu. Nah, ternyata terjadi ini. Ini sebenarnya tidak sengaja Pak. Tidak sengaja ya, tidak sengaja kejadiannya. Saat saya eksperimen itu tiba-tiba listrik mati ketika 2 jam. Nah, saya ambil aja di luar gitu ya. Itu jadi kita tidak merencanakan Pak, jadi tidak merencanakan bahwa saya harus termasuk, itu nggak seperti itu. Ini kejadian yang tidak disengaja, listrik mati ya saya ambil aja gitu ya, daripada ini lah. Tapi ini kok saya ambil karena nggak spontan ya, kemudian ya sudah saya ini kan supaya 3 jam tadi ya. Loh, saya cek kok lebih bagus dan kecil, saya ulangi, makanya tadi saya mengulangi lagi, kok hasilnya kok trennya sama gitu ya. Jadi trennya sama, kemampuan apinya itu meningkat gitu ya. Strukturnya nggak berubah ketika saya uji lagi, XRD dan seterusnya itu nggak berubah, masih monotilolit, tapi kecil-kecil itu kenapa? Ya, itu yang membuat saya tertarik untuk membahasnya. Itu satu Pak, itu yang Pak yang termasuk. Jadi mohon tidak ditiru, karena ini sebenarnya berbahaya. Gitu ya. Kalau ada ya, saya nggak akan melakukan ini, gitu ya. Karena nggak ada ya. Tapi ya sudah nggak apa-apa lah ini. Mohon maafkan itu. Kemudian yang pertanyaan yang kedua itu tadi tentang apa Pak? Punten Pak, saya lupa. Yang kedua tentang yang tadi untuk pencernian Pak Ediwo itu limbahnya kemana itu? Oke, baik. Jadi ketika ini Pak, kita ini ya. Nah, jadi gini Pak, warna tadi ya, kalau yang ini di bawah aja lah. Ini kan sebenarnya gini Pak, sederhana pengujiannya itu di lab. Batch method, artinya kita ada
suatu limbah, gitu ya, limbah kita masukkan pada suatu tempat, kita masukkan sorben materialnya, gitu ya. Kemudian nanti dia akan menempel di permukaan. Jadi nanti limbahnya tadi, uapnya tadi itu menempel di zeolitnya, Pak. Di zeolitnya tadi. Jadi zeolitnya kan ini kita pisahkan. Airnya itu kita yang murni itu kita pindahkan, yang zeolitnya itu yang indah. Itu bisa dicuci lagi sebenarnya, walaupun sebenarnya kalau mencucinya juga menghasilkan limbah lagi ya. Tapi paling tidak itu bisa, gitu ya. Bisa di ini. Itu Pak menempel di zeolitnya. Nah, memang saat ini saya belum ini ya Pak ya, belum melakukan penelitian bagi apa yang harus saya lakukan terhadap absorbat gitu. Nah, jadi limbah yang menempel di absorban itu absorbat Pak. Saya belum ke sana, saya masih fokusnya kalau limbah warna ya mereduksi warnanya gitu ya. Belum memilih ke sana Pak. Ya, memang tahap selanjutnya perlu diberikan itu Pak. Jadi limbah yang setelah terakumulasi itu diapakan? Itu harus dipikirkan juga itu ke sana. Karena itu kan nanti konsentrasinya itu besar juga kan, itu juga ini kan harus penanganan khusus. Itu demikian Pak. Mungkin itu Pak jawaban dari saya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, ini ada pertanyaan di chat ini dari Pak Paul Wijaya. Apakah daya adsorpsi dipengaruhi oleh temperatur dan konsentrasi bahan yang akan diadsorpsi? Kalau ya, apakah ada batasan nilai parameter tersebut agar proses adsorpsi optimal? Baik. Nah, baik, saya izin menjawab Bapak. Jadi betul sekali, absorptivitas itu sangat bergantung pada kemampuan absorpsi atau daya absorpsi material itu sendiri. Yang kedua sebenarnya dari konsentrasi. Jadi kalau semakin pekat itu akan semakin mudah. Kalau sejauh ini ya Pak ya. Jadi saya menemukan justru kalau konsentrasi tinggi itu akan mudah dikurangi. Kita lebih mudah menurunkan konsentrasi misalnya ya dari 100 ke 50 dibandingkan dari 10 ke 5. Jadi memurnikan itu lebih susah dibandingkan mengurangi. Itulah sebabnya maka alkohol atau apa dengan kemurnian beda misalnya 99,99 itu jauh lebih mahal dibandingkan 99,995 karena untuk memurnikan mendekati 100 itu sangat susah. Ini kalau dari hasil yang saya lakukan itu bisa dilihat dari ini ya absorpsi isotermiknya, kemudian termodinamik dan seterusnya. Itu sangat bergantung Pak, bergantung pada konsentrasi yang kita gunakan dan seterusnya. Mungkin itu Pak. Kalau temperatur bagaimana? Ini tadi ada temperatur dan konsentrasi. Iya, jadi kalau konsentrasi bergantung ya Pak ya. Tadi kalau semakin pekat itu akan semakin mudah gitu ya diikat. Kalau kita lihat itu kan kalau pekat itu berarti jumlah. Kalau kita menggambarkan sebagai ion yang terlarut itu kan jumlah ionnya banyak, maka akan semakin mudah peluang ion itu menempel. Itu kan semakin besar probabilitasnya dibandingkan jarak kan jaraknya akan sangat jauh. Jadi dia akan terpengaruh medannya kecil gitu ya. Itu seperti itu penjelasan sederhananya. Kalau temperatur iya. Jadi nanti absorpsi itu tergantung Pak. Apakah dia itu prosesnya itu eksotermik atau endotermik gitu ya. Kebetulan untuk zeolit itu bisa berlangsung tanpa dipanaskan gitu. Bisa langsung di suhu ruangan, jadi tidak perlu dipanaskan, itu sudah bisa berlangsung. Nah, tidak menghasilkan, tidak perlu panas, bukan reaksi endotermik. Ada absorben yang eksotermik, ada yang endotermik, tergantung ininya Pak, materialnya. Demikian. Baik, kita lanjut, ada pertanyaan lagi dari Pak Muhammad Iksan ya. Izin bertanya Pak, apakah zeolit dalam mengadsorpsi apa bisa jenuh? Kalau jenuh, apa bisa diregenerasi? Kalau bisa diregenerasi, bagaimana caranya? Baik. Ini adalah zeolit yang pernah saya gunakan, jadi tidak durable ya, tidak sekali pakai ternyata ketika saya menggunakan mengikat Na. Yang saya lakukan sederhana, setelah ini zeolit itu dipakai mengikat, tidak bisa mengikat lagi kan. Itu maka zeolitnya akan saya cuci itu, saya keringkan gitu ya. Saya panaskan lagi, bisa lagi. Itu seperti itu kemarin yang untuk material untuk air laut ya. Jadi itu bisa. Jadi kita lakukan, kita bersihkan, kita aktivasi lagi.
itu masih bisa Pak. Ya. Tapi kalau untuk yang zat warna tadi, yang misalnya methylene blue dan seterusnya, saya belum mencoba reusable dari zeolit untuk limbah warna, karena itu sangat kotor sekali zeolitnya. Jadi zeolitnya sangat kotor ya, karena warnanya itu tadi ngeblok. Kalau yang pakai air laut tadi kan tidak berubah ya, hampir tidak berubah gitu ya. Kalau itu menutupi semua. Saya belum. Kalau yang ini bisa Pak. Bisa. Baik, silakan lagi kalau ada pertanyaan langsung disampaikan. Apakah ini mungkin ada Bapak Ibu mungkin yang sama-sama bekerja di bidang ini ya, sehingga saya juga bisa ada panel diskusi gitu loh Pak. Jadi kan enak gitu ya, kalau tujuan saya ini hadir di sini sebenarnya juga mencari teman itu ya. Siapa tahu saya beruntung gitu ya, bisa ketemu orang yang bisa diajak diskusi tentang ini, karena akan lebih mudah ya kalau sesuatu itu dikerjakan bersama. Artinya kita bisa sesuatu yang saya kadang buntu gitu ya Pak ya, ini tuh gimana sih itu, kalau ini kan lebih enak. Ada nggak ya Pak di BKTF? Karena ini topik fisika ya Pak ya. Iya. Kalau di TFITB ya ini yang zeolit ya sebenarnya ada Profesor Bambang Sunendar itu. Sama Pak Rino ya Pak ya? Pak Bambang Rino. Sunendar Ya Pak Bambang Sunendar. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau kasus-kasus sambil menunggu pertanyaan ya, yang sudah dilakukan aplikasi untuk penjernihan air selama ini sudah diterapkan di mana saja Pak? Kebetulan ini Pak, kalau saya itu kan biasanya dipemaskan ya Pak ya. Nah, jadi gini, sebenarnya kalau kita memang betul ya, kita bisa menggunakan zeolit itu, yang orang-orang filter air itu ya, itu bisa, tapi itu rendah Pak daya serapnya, sehingga seharusnya itu kita aktifasi ulang gitu, minimal kita panaskan lah supaya bagus ya. Jadi itu akan lebih tahan lama, kemampuannya ini menyerapnya lebih baik ya, itu seperti itulah. Selama ini ya paling saya ke Pengmas ya Pak ya, ke Pengmas Pengabdian Masyarakat di masjid sekitar kampus saya pasang itu, pasang. Jadi warga di situ saya ajari, kalau masa ini zeolit seperti ini tuh kita harus apakan dulu, nanti ngerawatnya bagaimana sehingga durable-nya lebih lama, itu seperti itu. Terusan paling sih itu sih Pak yang ini ya, yang tentang yang ini Pak, periode untuk aktivasinya lagi gimana itu? Berapa lama di rata-rata? Nah, sebenarnya itu kalau kita pengen ini kan gini ya Pak ya. Jadi kalau kita mau ngukur itu sebenarnya kan, kalau saya sendiri di rumah ada TDS Pak, gitu ya. TDS khusus mengukur kandungan dissolve dalam air ya. Sebut merek ya, aman pakai Aqua gitu. Karena memang itu aman. Kalau isi ulang itu tidak aman Pak. Jadi kalau kita minum itu gitu, PDAM tidak aman. Jadi kalau tidak recommended sebenarnya ketika PDAM itu langsung ya, memang PDAM itu jernih ya, itu kan ada pakai zat ya, koagulasi ya, sehingga itu jadi jernih, tapi sebenarnya TDS-nya itu tinggi. Nah, TDS dari PDAM itu lebih baik sebenarnya dialirkan ke zeolit Pak. Itu nanti akan ada ini ya, menjerap sendiri, mengatur secara alamiah, jadi lebih baik. Itu seperti itu. Yang di ini. Katakan kalau air PDAM, nah ini kita menggunakan zeolit ini untuk menjernihkannya. Nah ini berapa lama si zeolit ini harus diaktifasi lagi ya? Baik, jadi begini Pak, kalau aman-amannya itu sebenarnya setiap rumah itu ya, itu punya ini Pak, kita kan punya peralatan tukang ya Pak ya, punya palu, punya obeng, punya apa, tambah satu TDS Pak, gitu ya. TDS itu kan kita minum tiap hari pakai air kan Pak, itu. Ini kan masak benerkah itu aman ya? Kita uji sebenarnya, kalau kita telaten misalnya 2 minggu sekali lah kita uji, kalau sudah ini ya kita harus bilas gitu filternya, itu nanti akan kembali lagi. Sederhana seperti itu loh Pak sebenarnya, kalau asal paten gitu ya, itu seperti itu.
Baik, jadi itu kan misalkan rata-rata 2 minggu Ya, sebaiknya punya TDS meter ya. iya. Ya, Untuk oke. Ini ada muncul pertanyaan nih dari Pak Supriyadi. Maaf Pak, kalau air sudah diabsorben sampai menjadi pH-nya berapa ya dan boleh ya untuk diminum? Nah, itu pertanyaan dari Pak Supriyadi. oke. Sebenarnya gini Pak, itu nanti tergantung dari air. Jadi kan di pengolahan air itu ada dua ya Pak ya. Satu memurnikan, misalnya air dari sumur yang sekarang mengandung masih 9. bau logam ya, Kemarin 10. itu harus dihilangkan bau logamnya. Kemudian sebenarnya supaya air sumur kita tidak terkotori sebenarnya kita itu harus memasang filter lagi di pembuangan kita Pak gitu ya. Nah, percuma saja kalau kita membuang habis mandi mesin cuci langsung dibuang keluar ya itu juga akan mengotori. Sebenarnya akumulasinya itu ya lama-lama kualitas air akan semakin turun sebenarnya seperti filter itu idealnya dipasang itu 2 kalau kondisi seperti ini di sistem sebelum dibuang ya. Jadi untuk mereduksi kandungan sampah ya, kandungan pengotor pada air grey water namanya itu ya. Dan air yang kita mau konsumsi itu seperti itu. Nah, pH-nya berapa ya? Yang paling aman ya pH sekitar 7, Pak. Nah, itu sebenarnya bisa diperoleh dengan diberi pelapan itu pH-nya nanti mendekati 7. Jadi pH ini juga mengalami perubahan ya dikasih penjernih ini Pak atau filter ini? Iya Pak, bisa Pak. Tergantung ini ya. Tadinya air bakunya isinya Pak itu kita ukur sebenarnya dari DS pH-nya berapa gitu ya. Nanti kita berubah Pak. Itu seperti itu. Oke. Itu kalau katakan PDAM itu pH berapa itu Pak? Yang pernah nggak? Pernah dicek nggak itu? PDAM itu pH-nya PDAM Bandung. lebih dari 7 Pak, gitu ya. Itu fluktuatif ya, berapa. Tapi PDS-nya itu masih cukup besar. Masih besar ya? Cukup, jadi, cukup besar. Oh ya, oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Edi. Pertanyaan lagi Pak Edi Wibowo. Apakah zeolit sintetis yang dibuat pernah diuji coba di industri yang membutuhkan penjernih air, misalnya offshore production platform, atau industri perkapalan yang biasa menggunakan reverse osmosis? Nah, ini mungkin mau dibandingkan kalau dengan Aero ini gimana? Gitu. Betul sekali bahwa kalau di luar kan teknologi desalinasi ya, itu kan pakai reverse osmosis, kemudian elektrodialisis gitu ya, multi stage dan seterusnya itu banyak sekali ya. Zeolit yang saya sintesis itu kan masih ini ya Pak ya. Kita masih kelasnya newbie Pak, pemula gitu ya. Idealnya tadi kita menggunakan bagaimana sih kita tidak lagi bergantung kepada zeolit yang alam ya. Bahkan kami sendiri belum berani mengklaim bahwa itu zeolit Pak. Gitu ya. Kami belum berani karena memang hasilnya itu lebih baik dibandingkan zeolit alam ya. Tapi untuk memastikan apakah itu zeolit itu kan harus ujinya lebih panjang ya Pak ya. Harus uji dari porositasnya, harus uji XRD-nya, struktur kristalnya dan seterusnya, FTIR-nya. Nah, itu masih kami lakukan. Itu demikian ya. Kalau dibandingkan dengan ini ya itu ya masih jauh kita Pak, itu demikian. Tapi kita akan ke sana Pak. Harapannya bisa mencapai ke sana. Ya, oke. Ini belum pernah ya nih Pak dicoba. Ini Pak Hildi mau pesan nih mungkin nih. Belum Pak. Itu aja masih sedikit. Oke. Masih skala lab Pak, belum skala produksi. Nanti ya. menemukan. Tapi ini pertanyaannya Pak, mungkin sebelum ini melanjutkan pertanyaan dari teman-teman ini. Kan kalau di Indonesia kebutuhan air bersih yang bisa layak minum itu banyak Pak. Apakah juga pernah dirancang sistemnya oleh Pak Edi ini untuk misalkan dari air manapun bebas saja, terus kemudian targetnya dengan dipasang penjernih ini ya layak minum gitu Pak. Kan di Indonesia banyak ini dibutuhkan seperti ya. Mimpi saya itu Pak, sebenarnya ini ngelunjak mimpinya. Itu ngubah air laut Pak. Jadi
Ya. membangun ya air laut itu jadi air minum. Jadi kan kita masih beruntung ya, artinya air daratnya kita masih cukup. Tapi suatu saat kalau habis kan ya air laut. Kenapa kok saya nyasarnya air laut bukan air sungai, Pak? Air laut itu bagi saya itu kan suci-mensucikan, Pak, secara syar'i gitu ya. Tidak, iya kan? Jadi saya lebih cenderung ke sana, tidak mengarah ke air sungai yang ada najis dan seterusnya. Biarkan itu PDAM lah yang mengolah gitu ya. Saya lebih ke sana, ke air laut yang itu suci-mensucikan di agama saya gitu ya, walaupun ya memang ini Pak, memang kandungannya kan sedikit ya Pak ya. Kalau kita pakai zeolit itu tidak bisa untuk kita mengandalkan zeolit menjadikan air laut air minum tidak. Yang paling bisa dilakukan adalah kita pakai distilasi misalnya Pak, gitu ya. Kita panaskan tapi akhirnya besar ya. Kita nanti jadinya air H2O murni gitu ya. Tapi itu harus dilewati dengan zeolit biar jadi air mineral. Karena kita tidak meminum air murni kan, itu demikian. Zeolit itu ya itu kan disediakan alam Tuhan untuk menjadikan air hujan itu jadi air mineral kan Pak. Itu demikian sebenarnya. Jadi kita meniru ke sana. Konsep filter pun sama sebenarnya. Konsep filter yang dipasang itu seperti itu. Filter ideal itu kan bumi. Ya. Lapis-lapisannya ada batuan, ada pasir, ada apa. Sehingga ketika air hujan yang H2O itu, lalu jadinya air itulah. Air zeolit itu digunakan tadi untuk membuat air ya yang dari manapun itu menjadi air mineral sebenarnya. Mengandung mineral tertentu karena di zeolit itu kaya akan. Nah, memang harapan saya ingin gitu ya membangun suatu reaktor ya Pak ya, reaktor ya entah itu pakai elektrodialisis atau apa nanti ke sana. Nah, ini masih mau mencoba-coba Pak. Tahapannya masih mau mencoba di lab skala lab. Dengan osmosis yang kita buat seperti apa dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan ini lagi Pak Paul Wijaya nih. Bila digunakan untuk adsorpsi air bersih, bagaimana dengan kelarutan zeolit atau silika di dalam air yang telah dilewatkan pada filter zeolit? Oke, ini bila disuci untuk adsorpsi air bersih, bagaimana dengan kelarutan zeolit silika di dalam air yang telah dilewatkan? Ya, jadi dia ikutan di air produknya gitu. Jadi gini Pak, sebenarnya kan gini ya, proses zeolit itu kan selektif absorben ya Pak ya, sebenarnya itu seperti itu. Yang kita belum pernah menemukan silikanya kan itu di dalam Pak ya. Silika itu terikat ya di struktur ini gitu ya dalamnya. Jadi kita justru yang terlepas itu adalah material atau ion-ion yang terabsorpsi seperti Na gitu ya, Mg dan seterusnya pada zeolit itu bisa ikut larut ke sana. Kalau silikanya tidak, silika sama Si-nya itu kan struktur saya coba share ya. Punten ya Pak. Nah ini, jadi akibat ini tuh struktur ya. Jadi kalau zeolit yang tidak rontok gitu ya, tidak ambruk gitu ya, itu tidak. Padahal struktur ini itu tidak rusak ketika dipanaskan suhu tinggi sampai 700 tidak rusak gitu ya. Diberi lautan asam gitu ya, diberi lautan baik tidak rusak. Maka ketika dilewati ke air ya tidak akan melarutkan SiAl-nya sebenarnya. Nah yang mungkin larut apa adalah ion-ion yang terabsorpsi di permukaan zeolit tersebut. Itu demikian. Oke, lanjut lagi pertanyaan dari Pak Johansen, Pardidi. Mau tanya Pak, untuk menurunkan salinitas air laut, distilasi atau pemanasan air laut sehingga menimbulkan uap bila menggunakan RO dan DE biaya sangat mahal. Malah cenderung gagal. Bila Bapak bisa menemukan cara sederhana, mungkin tidak perlu mutlak air laut, tapi air sungai yang sudah tercampur air laut untuk bisa didestilasi. Itu bisa membantu PDAM. Nah, ini pandangan Pak Edi bagaimana ini? Baik, terima kasih Pak. Betul Pak. Jadi ini ya,
elektrodialisis, kenapa kok saya larinya dulu ke sorben itu ya? Karena itu kan free energy, Pak. Kita letakkan ya sudah, dia bekerja sendiri selagi dia masih memiliki medan listrik kan di sana. Kalau kita pakai reverse osmosis gitu ya, membutuhkan energi untuk menekan kan. Kemudian elektrodialisis juga sama. Kemudian kalau menggunakan sebenarnya penguapan gitu ya, itu kan pemisahan, sebenarnya kan pemisahan fase H2O air ya dengan NaCl yang terakhir itu dengan perbedaan didih ya, kita bisa membekukan atau memanaskan kan, distilasi seperti itu. Itu juga ini besar. Sehingga saya sendiri kemarin mencoba Pak, gitu kan, kita menggunakan sumber matahari untuk menguapkan air gitu ya, air ya. Tapi kan ada keterbatasannya tuh, matahari itu hanya dari jam 9 sampai jam 3 yang paling baik. Makanya saya menambahkan PCM ya di bawahnya, phasing material itu ya, sehingga dia menjadi sumber sekunder ya. Itu memang bisa meningkatkan, tapi ya juga belum signifikan. Yang dihasilkan sih H2O ya, itu murni. Itu demikian Pak. Nah, kalau di daerah Payo itu ya, sebenarnya ada ya, selain itu ada namanya resin Pak, resin kation anion. Resin penukar itu ada, itu sudah dijual tapi memang agak mahal. Itu dijual, itu buatan pabrik, itu sebenarnya ada Pak tapi tidak bisa digunakan untuk air laut. Kalau air Payo itu masih memungkinkan. Itu demikian Pak. Baik, ini udah habis lagi Dini. Silakan yang mau bertanya langsung lagi. Kita manfaatkan waktunya sampai 17.30. Masih lama ya. Sih, tapi nanti nggak terasa Pak. Ini kita sambil diskusi. Ini siap. nggak terasa tiba-tiba 17.30 aja. Gitu. Ya Pak Edi. Ya. Kalau penelitian di kampus nih timnya berapa orang nih Pak? Ya dengan Pak Mamat Rohmat Pak, itu biasanya saya kolaborasi dengan beliau. Dengan mahasiswa kebetulan mahasiswanya S1, jadi saya belum ada. Yang S2-nya nggak ada ya? Nggak ada Pak di TEF. Jadi kita harus terjun sendiri harus. Ya. Sela-sela ngurusi administrasi Pak. Demikian. Ya, silakan loh, ini yang mau bertanya. Silakan. Ya, ini saya sambil nunggu pertanyaan aja nih kan, ngisi untuk intermezzo aja nih. Mitra dari luar kampus selama ini gimana? Kalau penelitian hanya terbatas kampus atau ada juga sponsor-sponsor dari Kemendikti atau dari LPDP? Iya. Saya pernah ini Pak ngajukan ke Kemendikti, pernah ya sekali, itu dapat. Ini kemarin mengajukan tapi di PHP sama Simliptapnas Pak, terakhir nggak bisa. Itu. Saya pernah Pak itu pakai Kemendikti, kemudian pakai paling ya menggunakan dana internal kampus Pak. Itu kan ada semester 7 juta ya, jadi 2 semester itu 14 juta, tapi itu untuk karakterisasi gitu ya, karakterisasi itu seperti itu sih kalau ini. Ya. Belum ini. Makanya sangat senang sekali kalau ada ini teman-teman yang bisa berkolaborasi gitu. Iya. Masih TF. Untuk aplikasi-aplikasi praktis pengalaman di pengabdian masyarakat tadi, apakah sudah bisa kesimpulan yang diperoleh gitu loh? Jadi dengan menggunakan zeolit, pemanfaatan untuk masyarakat itu yang selama ini sudah dialami itu apa saja ini Pak? Ini kan gini, tentu semakin karena air ya Pak ya, di masjid itu kan sangat kebutuhan utama ya untuk wudhu gitu ya. Bayangkan wudhu airnya bau logam itu kan nggak enak gitu, dan seterusnya. Nah setelah dipasang itu dan DKM-nya diberi cara perawatan dan seterusnya itu ya sudah tidak terjadi lagi Pak. Jadi kita kan mengukur tuh bawa TDS, bawa pH meter gitu ya, sebelum saya pasang berapa gitu, kekeruannya seperti apa, nanti setelah dipasang seperti apa.
Itu seperti itulah. Ya itu tadi, yang penting kita mau telaten Pak, telaten perawatan gitu ya. 2 minggu kita lakukan ya pembersihan dan seterusnya. Sejauh ini sih belum ada masalah. Dari ini saya pasang sudah 2 tahun itu Pak, yang di masjid kompleks sana itu. Itu air sumur atau PDAM ini? Itu air sumur Pak, air sumur di daerah Bandung. Itu kan air sumur ya, air Ya. ini kalau daerah Bandung nih kayaknya banyak rawanya ya, banyak Iya logam Pak, ya. Bandung Selatan itu Pak, itu kan banyak dulu tambak kemudian diuruk jadi perumahan Pak, jadi ya logam. Apa belum sampai ke yang bisa layak minum Pak? Ini gimana itu untuk kalau itu untuk ini ya berwudu ya, untuk layak minum gimana itu? Saya belum berani karena untuk air layak minum itu kan tidak hanya TDS ya Pak ya, ada kandungan hal yang lain ya, mikroorganisme, kandungan DO dan seterusnya kan, oksigen terlarut dan seterusnya. Saya belum menguji ke sana sih. Kalau nanti saya sudah punya equipment yang lengkap untuk bisa menguji gitu ya, ya bisa, saya akan berani lah. Sekarang ya saya punyanya masih ini ya itu yang saya gunakan gitu Pak. Masih seperti itu sih Pak, masih sangat terbatas. Oke. Kalau saya harus nguji Pak, itu saya harus ke ITB lab lingkungan Pak, dan itu bayar. Jadi kan kalau lab yang ingat Pureit Pak, itu sebut merek, telah lulus di ITB dan itu hal yang sama Pak, seperti itu. Dan itu, Pak. Oh, ya, ini ada pertanyaan lagi muncul. Ini sambil ngobrol ada pertanyaan-pertanyaan kita harapkan dari Pak Edi lagi. Apakah pernah dijajaki kerjasama dengan PDAM Pak Edi, baik untuk skala lab maupun untuk proyek khusus? Apa pernah ada, kalau di ini kota Bandung atau kabupaten ini Pak Edi? KTP saya Bandung ujung Berung, tapi saya tinggal di Cikoneng, di Bojong Soang Pak, di kabupaten Pak ya. Oh itu apa belum pernah menghubungi atau kontak dengan saya belum Pak, belum. Ya. Ini, kalau yang alat untuk yang uji yang layak minum tadi, alat ujinya memangnya apa saja Pak yang diperlukan? Itu kan kita harus ini uji kandungan tadi ya, logam berat dan seterusnya pakai AS ya Pak ya. Kemudian TDS ya, kemudian DO, oksigen terlarutnya, kemudian mikroorganisme yang ada di dalamnya. Itu ada Pak, itu semua itu nggak jauh Pak, di lab lingkungan ITB itu ada. Nah, tapi ya itu kita harus membayar dan seterusnya. Jadi yang saya punya aja yang saya ukurkan. Nanti ya mungkin ini bagus Pak, saran yang bagus ya. Kalau kita bisa menggait ke PDAM gitu ya. PDAM itu kan selama ini juga ada komplain kan Pak, airnya nggak bersih-bersih amat sebenarnya kan. Itu mungkin bisa ke sana. Sana sih Pak, masih skalanya ini ya Pak ya, masih mungkin masih lab sentris saya. Jadi masih kurang jauh saya mainnya gitu Pak, maksudnya gitu. Iya, memang itu justru ini kan di media ini kan didorong nih. Oh iya Pak. Jangan terlalu di kampus saja gitu. Jadi harus lihat tetangga kiri kanan gitu loh. Ini kan ya udah bagus sebenarnya, ini dipakai di masjid, di lingkungan sekitar dengan pengabdian masyarakat. Saya pikir meskipun terbatas untuk yang berwudu aja, saya pikir yang memerlukan sudah banyak sekali itu. Nah, apalagi kalau misalkan lebih berani lagi, artinya membuat satu ini prototipe. Kan kalau prototipe kan nguji kan tidak harus berkali-kali nguji. Ini tolong diuji ini di mana yang bisa ini. Ternyata sistem atau prototipe atau perwarupa yang sudah dibangun oleh Pak Edi dan teman-teman ini, ini ternyata kalau sudah saya pasang ini udah layak minum gitu loh. Nah, kalau sudah sekali mencoba seperti itu kan ternyata ya dengan uji lab tadi kan sudah bisa diamalkan ke aplikasi yang lebih banyak lagi ya mestinya. Iya, siap ya. Terima kasih Pak. Ya. Kebetulan ini ya, saya ini ada satu dosen baru, bidangnya instrumentasi Pak. Saya ajakan, memang karena materialnya sudah, saya sangat miskin di instrumentasi gitu ya.
Sehingga saya mengajak ya mudah-mudahan dengan itu, dengan Pak Casmika ya sama instrumentasi ITB ya fisika itu nanti harapan saya bisa membackup saya di sisi instrumentasinya. Kalau tentang materialnya nanti biar saya yang ini itu sudah ada harapan Pak kalau kayak ini mudah-mudahan. Oke, ya ini memang kolaborasi penting. Ini kan sekarang zamannya collab katanya gitu loh. Iya. Collaboration. Kolaborasi Iya, lah itu kan sinergi. Ya. Silakan yang bertanya lagi ditunggu ya. Oh ini muncul lagi ya. Gitu kan sambil ngobrol nanti kan muncul nih pertanyaannya. Iya. Ini Pak Supriyadi lagi. Maaf, waktu saya di kapal offshore. Nah, ini kan muncul nih orang kapal, nih kapal Amerika. Air tawar didapat dari air laut dan langsung bisa diminum. Katanya air diproses di kapal mungkin dengan absorben ya. Terus tadi di video sumur minyak di atas Christmas tree lepas. Kok Christmas tree-nya tidak bisa otomatis nutup? Nah, ini yang Christmas tree ini Pak Herdi ini. Kan desainnya bisa nutup otomatis. Terima kasih. Nah ini tentang yang absorben untuk pengolahan air laut nih gimana nih Pak Edi Wibowo. Baik, Kemudian saya Sastri ini nanti Pak Edi. Baik, saya mencoba menjawab ya Pak. Jadi betul Pak, di negara-negara maju seperti Singapura ya, Singapura kan sudah mulai di Arab itu kan, di Arab itu sudah menggunakan, karena di Arab nggak ada ini kan, air laut, karena nggak ada pilihan ya. Maka memang dedikasi mengubah itu memang upaya semuanya ya, pemerintah, akademisi itu ya, untuk mendapatkan air bersih itu sungguh-sungguh lah. Sumbernya kan air laut ya, maka di sana seperti itu. Di Singapura juga sama lah. Di Indonesia itu kan tanpa menggunakan air laut itu masih banyak ini ya Pak. Mungkin motivasinya kurang seriusnya ke sana Pak. Memang ke depan kalau kita bisa mengubah air laut menjadi air minum itu ya suatu potensi yang luar biasa. Teknologinya ada Pak, itu pakai filter nano yang secara berulang-ulang ya, itu bisa sebenarnya dilakukan ya, difilter kemudian diberikan dikontrol material dan seterusnya ya, supaya jadi air mineral itu ada. Itu seperti itu bisa Pak, itu di Singapura sudah ada setahu saya. Di perusahaan di kapal-kapal luar ya juga sama. Sehingga memang kalau kita bisa menghasilkan ya suatu alat produksi kita sendiri gitu ya, itu kapal-kapal itu tidak perlu lagi mendarat ke darat untuk mendapatkan air bersih ya, itu langsung aja itu di tengah-tengah air laut jadi air minum. Itu kan belum dilakukan oleh ini ya, karena masih betul Pak, itu harus tidak cukup dengan zeolit itu sebenarnya memurnikan ya Pak ya, murnikan yang tadinya ada kontaminasi sedikit itu diambil, itu istilahnya mensmoothkan hasilnya. Proses sebelumnya itu harus dilakukan, entah itu menggunakan liver-osmosis atau elektrodialisis atau bahkan hal yang lain ya, itu bisa filter yang nanofilter dan seterusnya itu harus dilakukan. Mungkin itu Pak. Oh ya baik, ini yang tadi tentang komentar Christmas tree gimana Pak Herdi, mau dijelaskan nggak nih yang tentang pertanyaan Pak Supriyadi? Baik, singkat saja. Itu kalau Christmas tree-nya itu diletakkan di subsea di dasar laut, itu memang bisa dilakukan. Tapi ini platform itu terhubung dengan beberapa sumur. Christmas tree-nya ada di permukaan, jadi di atas platform begitu. Sehingga waktu platform itu kolaps karena permukaan tanah tadi ada mudsliding gitu, jadi semuanya tenggelam dan putus semua. Jadi nggak bisa lagi dilakukan penutupan menggunakan Christmas tree, karena Christmas tree sudah gone. Ya. Mungkin itu menjawab. Oke, terima kasih Pak Edi. Ini ada komentar juga nih dari Pak Edi Ansani. Pak Edi Wibowo, mohon kiranya kontak detailnya bisa di-share ke WAG BKTF. Ini kalau boleh ya nanti tinggal saya share aja gitu kan. Rekan-rekan profesional di Jepang saat ini melakukan pengabdian masyarakat di daerah NTB untuk pengolahan air. Mungkin bisa saya bantu menghubungkan ke mereka untuk proyek selanjutnya. Itu Pak Edi Wibowo nih. Mau dibantu Pak Edi Hansa nih dapat proyek ini dari presentasi di BKT. Terima kasih Edi Hansa ya. Berikutnya nih Pak Muhammad Iksan ya, izin bertanya lagi Pak, mungkin sistem zeolit tidak bisa berdiri tunggal Pak.
biasanya dalam proses penjernihan air dalam jumlah besar air baku dari sungai feedwater berlumpur. Kemudian turbidity-nya PDT, Pak. sangat tinggi, Pak. Apalagi jika musim hujan begini. Kalau untuk lumpur dan turbidity atau turbidity seperti alum dan koagulan, air lebih unggul, Pak. Atau zeolit ini untuk menghilangkan rasa payau atau bau, Pak? Baik, betul sekali, Pak. Jadi zeolit itu tidak suatu material yang maha sakti gitu ya, yang bisa melakukan semua itu tidak, Pak. Jadi memang untuk mendapatkan air bersih itu jenjangnya itu panjang. Pertama kita harus betul memfilter dulu, memisahkan polutan yang secara fisik yang besar-besar. Kemudian nanti dikoagulasi, betul ya, flokulasi koagulasi itu yang digunakan di PDAM. Nah, akibat dari flokulasi koagulasi biasanya menggunakan PVA itu saya juga melakukan itu sebenarnya, Pak, mensimulasikan ya. Jadi ada air hujan, kita diamkan gitu ya. Ternyata air hujan itu kan itu kan berlumut ya, gitu ya. Tapi pakai zeolit itu nanti lumutnya hilang ya. Kalau pakai PVA itu benar, Pak, jadi jernih ya. Nanti ada koagulasinya, kemudian disaring, tapi TDS-nya nanti besar. Kalau zeolit itu tidak mengubah TDS-nya, jadi tetap murni. Nah, betul sekali, Pak. Jadi untuk mendapatkan air bersih itu tidak bisa digunakan zeolit saja. Zeolit itu sebenarnya softening ya, untuk apa istilahnya, menghaluskan airnya itu supaya menjadi air mineral yang bisa dikonsumsi, itu seperti itulah prosesnya. Dari menghilangkan kandungan ini, menghilangkan lumpur, itu ada proses tahap-tahapannya masing-masing. Betul, Pak, betul seperti itu. Ya, ini di sini habis nunggu pertanyaan lagi nih, Pak. Ini sambil nunggu kita ngobrol aja lagi gitu ya. Itu kalau dipasang zeolit itu terus apa ininya kan terus seperti ada drop tekanan ya ini ya, kayak kalau misalkan satu aliran pipa gitu kita pasangin filter di situ ada drop tekanan ya, apa menghambat gitu ya, hambatan aliran. Nah ini kira-kira drop tekanannya itu besar atau enggak itu? Artinya untuk yang semula mungkin alirannya mungkin pas-pasan, dipasangi filter itu bisa nggak mengalir airnya ya, jangan itu. Nah itu gimana itu? Betul, Pak. Jadi kita ada ini ya, apakah kita driving force-nya itu menggunakan gaya gravitasi murni gitu ya. Jadi hanya gradien ketinggian gitu ya, sehingga karena perbedaan potensial itu terjadi aliran gitu ya, itu sangat lambat. Ya kalau terpaksa ya kita harus pakai pompa, Pak. Pompa untuk mendorong supaya terlewatkan seperti itu. Ya seperti sebenarnya kan kita sudah menggunakan filter zeolit itu kan sudah banyak ya di rumah tangga misalnya, kalau ini ya, yang ini kan banyak ya, itu yang seperti itu saja sebenarnya, Pak. Hanya bedanya kalau yang filter itu kan memang tidak diaktifasi lebih dulu sehingga kemampuan absorpsinya ya terbatas, masih bisa dioptimalkan, sebenarnya lifetime-nya juga masih bisa diperpanjang. Itu saja sebenarnya. Kalau kita mau ya kita bisa lakukan itu. Itu sih, Pak. Jadi kalau kita inginnya di daerah terpencil misalnya nggak ada listrik ya kita pakainya gravitasi ya, kita harus mensiasati, tapi seperti itu. Harus disiasati ya, airnya harus dari atas ke bawah gitu ya. Iya, kalau enggak ya susah, Pak. Itu. Ya. Minimal ini, jadi kita nampung bak di atas gitu ya, orang air payungnya diangkat ke atas semua, Pak, ditampung kayak toren itu lah, Pak. Nah, ini dialirkan. Paling minimal seperti itu kalau tidak menggunakan teknologi ya, sangat manual lah, sangat primitif gitu ya. Tapi kalau sudah ya kita pakai pompa. Kalau yang tadi Pak zeolitnya tadi kan tiap 2 minggu katakan rata-rata ya 2 minggu dibersihkan. Apakah nggak ada umurnya juga? Ini nggak habis itu. Dia pokoknya setiap minggu kita cuci itu menjadi apa bersih sempurna lagi atau sebenarnya juga ada degradasinya? Ada juga, Pak, ada juga. Ya itu faktor degradasi itu tergantung satu ya, adalah satu seberapa kotor ya atau seberapa banyak kontaminan di daerah situ. Semakin sedikit ya itu akan lifetime semakin banyak. Kemudian kemampuan daya absorpsi awalnya, kalau dia besar ya itu akan semakin lama lifetime-nya. Kemudian kita rutin membersihkannya. Yang namanya barang ya, Pak,
kalau digunakan ya ada lifetime-nya, pasti nanti. Maka ada lifetime-nya. ya saya sarankan untuk punya TDS meter itu, Pak. Jadi kita bisa, jangan pede, wah ini ada zeolit, ada filter saya pasang. Belum tentu. Jangan-jangan pasang 3 hari itu sudah berubah loh itu air yang kita pasang di rumah. Seperti itu. Ya. Oke. Silakan ini yang mau bertanya lagi. Masih 30 menit. Terus cara mendapatkan yang paling mudah itu gimana? Zeolit itu menurut Pak Edi Wibowo gimana nih? Zeolit itu Pak, itu kan sebenarnya itu kan di gunung-gunung itu banyak, hampir di Sukabumi ada, di Padalarang ada Pak. Itu ini ya di Gunung Zeolit ya, itu dikerok ya, itu eksploitasi sebenarnya. Nah, Bapak ini itu di pinggir jalan itu di tukang filter air itu ada zeolit, itu lebih murah, tapi memang itu zeolit alam, itu lebih murah, itu dapat. Kalau yang bukan alam yang seperti apa Pak? Ini apa dibuat ini berarti ini? Iya, kita membuat gitu ya, membuat dengan tadi gitu ya. Zeolit itu kan intinya strukturnya adalah SiAl ya Pak ya, ada silikat, ada alumina gitu ya. Kita membuat lah. Selama ini saya memanfaatkan dari beberapa tumbuhan yang potensi silikatnya itu besar. Jadinya apa sih yang memiliki silikat besar itu? Ya keras gitu ya. Kayak bambu itu Pak, itu kan keras tuh. Bambu, kemudian kulit tebu, alang-alang, padi ya, itu juga daunnya, sekamnya itu juga silikatnya itu besar itu. Nah, dari sana ekstranya ya ada prosesnya Pak, itu ada prosesnya, kita panaskan pada suhu tertentu gitu ya, kita beri larutan tertentu, nanti kita ekstrak, nanti keluar ya. Nah, itu dicampur baru di ini seperti itu. Proses membuat zeolit itu juga pekerjaan yang tidak mudah Pak, itu lama, itu harus menemukan resipi gitu ya, resep harus pada tekanan berapa dengan konsentrasi campuran alginat berapa dan seterusnya, itu harus kita inikan dulu. Dan itu setiap material itu unik gitu ya, dari silikat yang dari ekstrak tumbuhan ini itu nanti perlakuannya beda seperti itu. Oke, sambil ini lihat di chat nih ada satu pertanyaan muncul nih dari Pak Rahmat Ramadan. Izin bertanya, apakah zeolit dapat digunakan pada penampungan air atau air yang tidak mengalir? Misalnya air PDAM ditampung dulu dalam tandon air. Berapa perbandingan volume air dan zeolit untuk penjernihan tersebut? Baik Pak. Jadi bisa Pak dua-duanya. Ada yang namanya batch method ya Pak ya. Jadi kita masukkan aja, kita cemplungkan gitu ya. Jadi cemplungkan kayak kita ini bikin teh itu ya Pak ya. Kan kalau teh itu kan air panas, kita masukkan teh, nanti warna tehnya terlarut ya Pak ya. Tehnya di gelasnya di warna teh lah. Kalau misalnya itu, kalau dibalik itu ada seteh itu isinya adalah limbah gitu ya, misalnya kita masukkan gantungan teh yang isi zeolit, itu nanti akan murni itu bisa ya. Kandungannya seberapa ya, kita karena kita belum sampai ke ini Pak, ke tahap aplikasi yang skala ini lapangan ya, baru ke skala lab. Biasanya kalau dalam 100 ml atau 300 itu kita dalam gram paling Pak, di gram per liter ininya yang di ini. Apa ada ininya Pak, ancer-ancernya berapa gram per liternya gitu? Karena ini Pak, kan memang kalau semakin banyak itu akan semakin besar ya Pak ya, daya serapnya ya, itu kan lumrah lah ya Pak ya. Jadi semakin banyak tempat-tempat yang bisa menyerap, tapi juga ada kondisi jenuh ya. Nah, batasan itu yang harus kita selidiki sebenarnya. Jadi misalnya kita kalau menambahkan dosis zeolit yang digunakan, maka dia akan semakin bertambah. Saya pernah mengujinya, izin saya share. Ini mungkin ya. Jadi ini dosis ya Pak ya. Jadi kalau dosisnya ditambahkan, ya akan meningkat. Ini lazim saya rasa gitu, dosisnya. Tapi ketika saya coba lebih lanjut ya, lebih lanjut dengan semakin, nanti akan jenuh juga Pak.
Jadi nggak juga ini eksponensial mencapai nilai tertentu, ditambahkan berapapun nilainya akan tetap. Itu sudah dilakukan. Kalau ukuran ya jelas, kalau ukurannya semakin kecil, partikel solidnya kita buat semakin kecil, maka luas permukaan spesifiknya semakin besar. Ini sesuai dengan perbandingan luas permukaan per volume ya, per D, jadinya seperti ini. Kita sudah menguji. Nah ini yang tadi ditanyakan, apakah durable? Nah ini saya uji itu memang semakin lama semakin berkurang, tapi nggak langsung drastis Pak. Jadi ini ya, ini itu saya memasukkan 3,5 gram zeolit yang teraktivasi dalam 100 ml air, gitu ya, air laut asli dari Pangandaran, itu bisa dipakai sampai 4 kali. Itu yang ini. Nah, setelah itu ya akan dropnya sangat jauh. Itu mungkin seperti itu Pak. Jadi bisa Pak kita masukkan ya, namanya kita batch method, berarti kita diamkan, maka kita yang ambil yang bagian atasnya saja. Itu demikian. Oh, ini air bagian atasnya air ya, yang ya, berarti density paling kecil ya, ini atau apa ini? Gini Pak, jadi zeolitnya itu kan nanti kan massa jenisnya kan lebih besar, jadi dia akan tenggelam kan ya di dalam. Oh, zeolit tenggelam ya di tabungan ya, air ini. Tenggelam Pak. Nah, tenggelam itu nanti kita masukkan, kita istilahnya bahasanya itu kita obok-obok ya Pak, kita aduk gitu ya. Ya biar terjadi interaksi, kita diamkan 24 jam. Dan nanti itu ini sudah jernih, kita bisa manfaatkan. Kalau yang tentang pertanyaan persen volume tadi ya, apa nggak bisa ini Pak, aturan praktisnya kita punya satu tampungan berapa persen? Apakah misalkan ini setengahnya ini kita isi zeolit, nah, gitu kan, setengahnya, sepertiga, seperempat. Nah, itu gimana menurut Pak Edi Wibowo? Saya ini ya Pak, karena saya belum melakukan ini, mencoba. Ya katakan yang skala yang kecil 300 mili, ini kan kita punya volume 300 mili, itu berapa persen volume si zeolit ini mengisi volume air 300 mili tadi? Baik, sebenarnya gini Pak, jadi kalau yang paling ini ya kurang lebih 3/4 lah Pak ya, atau 1/4. 3/4 ya, makanya itu kan yang kita tunggu-tunggu fatwanya. Oh ini 3/4. Ya, itu kan, jadi lebih dari separuh ini ya, lebih dari setengahnya ya ini ya. Oke, itu Pak Rahmat Ramadan gimana? Sudah jelas belum nih Pak? 3/4-nya Pak? Sudah Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi Wibowo. Ya, ada pertanyaan yang lain lagi. Itu tadi bisa menurut saya gambaran praktis Pak. Kalau ini 3/4, itu kan berarti nanti kalau orang mau mencoba, kalau ada tampungan air berapa, misalnya ini 1 drum, itu kan kasih zeolit 3/4-nya itu. Ini ada lagi nih Pak Budi yang sering bertanya ini. Saya tunggu-tunggu belum muncul ini ya Pak Budi ini. Mana yang lebih ekonomis untuk penjernihan air? Penggunaan zeolit sintetis atau zeolit natural? Di daerah Jawa Barat bukannya gampang diperoleh zeolit alam tersebut? Yang Pak, kalau yang paling enak, paling ekonomis, paling mudah ya zeolit alam Pak. Kita tinggal ngambil itu ya. Tapi kan dampak ke depannya eksploitasi alam kan juga merusak ini Pak. Maka sebenarnya kalau kita tidak memiliki aspek itu, ya kita tinggal pakai saja gitu ya. Itu betul Pak. Di Jawa Barat itu enggak hanya Jawa Barat Pak, di Indonesia itu sebenarnya ada gudang zeolit itu Pak. Jadi kita tinggal memakai saja gitu ya. Itu seperti itu ada. Ya lebih saat ini lebih ekonomis yang ini yang zeolit alam ya. Saya sendiri pakai zeolit alam lah. Saya membuat zeolit sintesis itu sebenarnya dengan motivasi ya untuk meninggalkan ya. Memang ketika proses awal itu Pak, ya memang agak susah ya menemukan resipi dan seterusnya itu. Tapi kalau sudah kita ketemu polanya kan kita tinggal copy paste gitu ya, tinggal enak. Di awalnya yang agak susah. Dan memang sedikit ya. Kita mengekstrak silika dari sekian itu ya ketemunya sedikit, ketemunya berapa gram. Tapi yang jelas kemampuannya itu lebih baik yang zeolit sintesis kalau yang saya dapatkan itu seperti itu. Ya, ini pertanyaan lagi Pak Eldiansyah nih. Kalau proses penjernihan menggunakan zeolit dengan centrifuge
apakah juga bisa membantu pemisahan mineralnya, Pak? Ya, sebenarnya bentar ya Pak, ada yang masuk. Iya, ya, silakan. Bentar ya. Oke, jadi kalau ya tadi Pak, jadi kalau kita menggunakan centrifuge itu berarti kita memanipulasi kinematika gitu ya. Jadi ya itu kita memberikan gaya dari luar itu akan mempercepat Pak, betul Pak. Karena peluang kontak ke partikel dengan solid itu akan semakin besar. Seperti halnya kita pada kondisi tertentu kita memanaskan ya, artinya kan kita memberi perlakuan dari luar itu mempercepat. Nah, yang saya sampaikan tadi adalah kita itu ya sudah, kita tidak memberikan apa-apa, kita solid, kita taruh, kita masukkan, ya kita diam gitu. Itu aja sudah bekerja. Apalagi kita memberikan perlakuan dari luar, itu akan semakin mempercepat, Pak. Baik, ya ada pertanyaan lagi nih, ada yang minta materi ya, saya share sebentar nih. Silakan kalau ada pertanyaan, saya menyiapkan materinya nih untuk sharing. Di Pak Edi sudah ada ya Pak ya tadi materi? Ya sudah ada. Ini saya cari. Jadi sebenarnya ini saya juga masih belajar Pak tentang absorben itu ya, karena juga bidang yang baru. Selain absorben, saya juga masih melakukan penelitian di dalam bidang tentang pendidikan ya, tentang fisika gitu, masih saya lakukan itu seperti yang bisa saya lakukan di lab ya. Dengan arahnya ya memang dan seterusnya itu yang saya lakukan. Jadi arahnya ke physics education dan seterusnya. Saya ke sana juga senang aja gitu ya ke arah sini, tidak hanya ke bidang ini. Mana-mana lah pokoknya Pak. Yang penting bisa survive. Saya pikir ini jangan bosan-bosannya Pak, ini harus ditekuni sampai masyarakat menggunakan gitu loh, sampai tingkat pengamalan. Kalau saya di kelas tuh ini kamu kalau mau belajar tuh ya harus sampai tingkatan terakhirnya mengamalkan ilmunya sampai masyarakat merasakan. Tadi kan misalkan pengabdian masyarakat ke masyarakat sekitar itu salah satu contoh pengamalan. Saya pikir ini harus lebih diintensifkan supaya lebih banyak masyarakat bisa merasakan hasil penelitian dari Pak Edi Wibowo ini gitu loh. Ya mudah-mudahan tadi yang Pak Eldi tadi bisa menyambungkan tadi dengan kawan-kawan lain supaya bisa beraktivitas di luar kampus nih Pak. Ya, baik Pak Edi. Saya tunggu kontaknya Pak itu karena teman-teman. Ya, nanti habis ini nanti tolong kalau saya lupa diingatkan saya share boleh ya Pak Edi Wibowo ya. Oh silakan Pak itu ini apa? Nah ini ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak M. Iksan. Izin bertanya lagi Pak, zeolit ini penyerapannya butuh waktu Pak. Nah ini kecepatan penyerapan ya. Apa tidak bisa dilewatkan saja air ke zeolit sehingga bisa kontinu? Nah, ini mungkin yang batch sama yang kontinu ya ini ya. Iya. Pertanyaan tentang dua hal itu. Mungkin itu dulu nih sebelum Pak Budi Santoso melanjutkan lagi. Oke, baik. Jadi dua-duanya bisa Pak. Jadi kalau yang kontinu tadi maka kita harus membuat filter yang panjang gitu ya. Itu bisa Pak kita lakukan dan itu berulang. Kalau dibuat di sirkulir jadi Pak. Jadi lewatkan sekali kita putarkan lagi itu efeknya sama juga Pak. Boleh seperti itu. Atau kita diamkan ada air dimasukkan dalam wadah kita masukkan tadi yang batch itu ya. Itu juga bisa. Jadi dua-duanya boleh. Bebas Pak. Justru yang mungkin ya ada kondisi tertentu akan lebih enak diaplikasikan yang tadi yang harus dialirkan ya. Di ini ada yang ini tergantung nanti aplikasi termudahnya di mana Pak. Demikian Pak. Dalam bentuk prototipe pernah juga dicoba oleh Pak Edi Wibowo ini yang pernah Pak. Ya. Jadi pernah Pak, jadi ada dua mahasiswa, kebetulan satu tadi di batch, satu dialirkan ini bisa Pak, keduanya ini. Bisa.
ada ini apa petunjuk praktisnya nggak seperti tadi? Oh ini kalau yang batch ini volume 3/4-nya. Sekarang kalau dia ada recycle-nya ya ini ya, sebagian di recycle, sebagian diambil produknya gitu ya. Nah ini gambarannya yang pernah dicoba seperti apa nih Pak? Kita ini menggunakan ini Pak, jadi filter kecil Pak, filter air kecil ya isi zeolit gitu ya. Kita lewatkan di situ gitu ya. Jadi itu isinya seberapa ya? Kita isi penuh satu kan filter itu ada yang besar sekali, ada yang setengah, ada yang kecil kan Pak ya. Nah itu kita pakai filter yang kecil gitu ya. Kita lewatkan. Jadi kita isi penuh zeolit gitu ya. Kita lewatkan di sana. Itu bisa Pak. Ya oke. Nih Pak Budi Santoso lagi nih yang tentang zeolit sintetis. Untuk membuat zeolit sintetis selain dari material tumbuhan, tebu, tanaman apa lagi yang bisa dibuat? Atau ada sampah yang bisa dijadikan zeolit? Baik Pak, jadi yang intinya itu sebenarnya bukan ini tumbuhannya Pak, tapi sumber silikanya. Jadi kita itu ingin mendapatkan sumber silika dari mana gitu ya. Kebetulan kan tebu itu keras ya Pak ya. Nah, keras itu kan ada kandungan silikanya di kulitnya, daunnya, itu di padi, sekam padi juga sama. Nah itu yang tanaman-tanaman yang jenis itu yang bisa Pak, yang bisa kita ekstrak silikanya untuk jadikan ini ya bahan silika untuk pembuatan absorben. Saya sendiri belum berani mengklaim apakah hasil itu zeolit Pak, masih absorben secara umum. Saya belum berani mengklaim hasil dari ini. Nah itu ya mungkin saya bertanya lanjutin Pak Budi tadi yang membuat zeolit yang sintetis itu. Kapan Pak Edi Wiwa berani mengklaim itu sudah seperti apa fasenya itu? Baik, untuk bisa mengklaim itu Pak, saya harus ini Pak, minimal tadi kan saya baru uji XRD ya Pak ya. XRD gitu ya. Kemudian saya harus melakukan uji BET Pak. Nitrogen viscosity, kemudian saya harus uji ini Pak, kalau bisa nanti temnya gitu ya, sehingga seluruh kristalnya seperti apa kelihatan, seperti itu Pak. Jadi benar gitu ya. Itu kan tadi hanya belum kelihatan secara kristal di dalamnya ya Pak ya. Saya belum bisa berani mengklaim ke sana. Itu harus sebenarnya tinggal sampelnya sudah ada Pak. Kita tinggal melakukan pengujian sih Pak. Baru kalau sudah itu kita berani apakah ini zeolit atau bukan. Gitu. Tapi yang jelas sudah bisa menjerap ya, menurunkan kadar salinitas itu kemarin dari hasil itu. Tentang karakterisasinya seperti apa? Ini sehingga ini kalau ketemu material ini kalau kita diukur apanya gitu kan? Oh ini zeolit gitu kan? Seperti hanya karakterisasi air minum tadi. Oh ini kalau sudah diukur apa-apanya, oh ini boleh diminum gitu kan? Baik, jadi gini Pak, di zeolit itu paling tidak kita kan harus tahu ini ya Pak ya, kristal dari material itu tahu kristalnya lah. Kristal zeolit itu kan ada banyak Pak, ada jenisnya ya. Ada zeolit, gnotilolit, morganit gitu ya. Dan nanti ini cenderungnya mirip kemana? Kan sudah ada namanya database ya Pak ya, database data tentang seluruh kristal zeolit dari berbagai varian. Itu kalau di biologi itu istilahnya ada klasifikasi, sudah ada Pak. Nah, kita nanti mengidentifikasi ini kristalnya sesuai dengan apa gitu ya. Kemudian FTIR-nya itu ada ikatan apa di zeolit tersebut, ini mirip dengan yang mana. Itu sebenarnya seperti itu Pak. Nanti kalau kita ternyata ini cocoknya dengan yang ini, itu kita baru bisa mendeklar Pak, ternyata zeolit yang kita buat dengan metode ini dengan langkah-langkah sekian itu hasilnya adalah zeolit jenis ini, kalau jenis zeolit, atau bahkan bukan zeolit, kan untuk absorben itu tidak harus zeolit sebenarnya Pak. Iya. Juga absorben sebenarnya. Iya, mungkin lebih ke sifat absorbennya tadi ya, ini sebenarnya ya. Nah, ini kalau di Indonesia peneliti-peneliti yang lain yang sudah menghasilkan data-data yang tersimpan di database apa ada itu Pak? Kalau di ini sebenarnya ada IZI Pak, Ikatan Zeolit Indonesia, itu ada ya, tentang Ikatan Zeolit Indonesia. Itu dulu ketuanya ya dari ITB itu, Pak Rino. Di luar itu juga ada. Itu ada database-nya Pak gitu ya. Ada database-nya sebenarnya. Kita bisa indikan ke sana sih. Tapi sama juga Pak, sedang tidak bergairah ikatan itu. Ini kayak
mati enggak, hidup juga enggak itu. Atau mungkin ada contoh nih ya sebenarnya yang dari tumbuhan tadi selain yang disebutkan oleh Pak Edi tadi yang tebu atau sekam tadi, yang lain-lain yang pernah dicoba oleh para penggiat yang lain itu jenis yang seperti apa gitu, yang sudah mungkin mungkin dipakai atau gimana gitu sebagai absorber. Ini Pak, kalau teman-teman di kimia itu malah membuatnya pakai unsur larutan, Pak. Dia tidak mengekstrak gitu ya. Misalnya dia langsung SEO dari memang dari unsur yang dibuat gitu. Itu yang memang lebih bagus. Itu memang bisa Pak. Jadi memang sintesis murni Pak. Tidak memanfaatkan raw material gitu ya. Kalau saya kan ini banyak raw material ya Pak ya. Itu yang memang lebih bisa dikontrol, hasilnya lebih bagus dan seterusnya. Teman-teman di kimia itu membuatnya seperti itu, Pak. Kalau unsur silikat bukannya seperti pasir itu silikat juga itu, Pak? Betul, Pak. Itu silika, betul pasir. Bahkan di tanah sendiri juga ada silikanya, Pak. Nah ya itu dalam konteks ini apa penjernihan air ini apakah juga tidak dipandang juga sebagai satu material yang bisa dipakai atau harus dikombinasi dengan material yang lain untuk sintesis material yang mirip seperti apa zeolit? Baik. Sebenarnya Pak, filter yang kita gunakan, filter air ya yang kita gunakan, kita beli dari pedagang itu kan tidak menggunakan material tunggal. Ada silikanya, ada pasir silika gitu ya, ada zeolit, ada karbon aktif, ada bahkan mangan dan seterusnya. Nah itu sebenarnya meniru lapisan bumi Pak. Kan filter ideal itu kan bumi kita gitu ya. Air hujan tadi masuk ke tanah gitu ya. Di sana terjadi mekanisme dinamik air ya, sehingga airnya jadi air mineral. Itu kan seperti itu Pak. Jadi memang tidak bisa mendapatkan air mineral itu menggunakan satu material tunggal. Itu demikian Pak. Memang pasir silika itu digunakan Pak di dalam softening ya, water softening namanya. Jadi mendapatkan air gitu ya, air yang tadi itu digunakan Pak. Ya. Masih 5 menit lagi kira-kira. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini tidak terasa sudah mau 17.30 ini Pak Edi. Oh iya. Tenang-tenang dari TF itu, TF Telyu itu yang ikut BKTF siapa sih Pak? Punten. Pak Mamat ya? Iya, Pak Mamat ada, terus kemudian ada Pak Ahmad Bobi. Oh iya. Itu. Bu Ismu, itu ada juga itu. Oh, Bu Puri masuk ya? Oh, ya. Masuk. Pak Rahman Ramadan mau bertanya lagi ya, Pak? Enggak, Pak, cukup, Pak. Oh, cukup ya. Oke. Ini ditunggu loh, masih bisa bertanya ini, Pak. Kita masih 5 menit lagi nih. Jadi kalau air sungai tidak menarik buat Pak Edi Wibowo ya, ini air laut yang menarik ya. Karena saya tinjuannya tidak suci-sucikan Pak, air sungai itu Pak, banyak najisnya. Kalau air laut itu kan sudah declare ya Pak ya, itu sudah nas, suci-mensucikan. Kayaknya kok lebih tidak, ya saya lebih tegel ngopeni air laut itu Pak, daripada air. Ya memang apa masalah air ini kan juga apa salah satunya apa mungkin krisis air itu juga akan menjadi hal yang terjadi sehingga air laut juga harus bisa diproses menjadi makanan ya, air minum kita gitu loh. Betul. Saya pikir itu yang ini juga gitu. Itu futuristik nanti masalah ke depan. Bukan apa ya, sebenarnya kebutuhan itu mungkin bukan suatu yang masih lama lagi. Saya pikir sudah dalam waktu, bahkan sekarang pun mungkin beberapa tempat itu sudah menggunakan air laut untuk ya. Jadi ya saya pikir kalau di kegiatan Pak Edi ini kalau misalnya fokus air laut tuh ya bikinlah nih air laut sampai jadi air minum. Ngetesnya di tempat pengujian juga nggak harus berkali-kali. Iya. Sampai bisa dibandingkan lah gitu kan, misalkan dengan yang RO atau dengan apa yang elektrodialisis distilasi ya misalkan atau yang ID tadi atau DI tadi ya gitu.
kalau bisa itu menarik gitu Pak, sehingga Ya, Pak. ya banyaklah yang memerlukan yang seperti katanya tadi Pak Edi dari Pantura, ini kan di daerah pantai-pantai itu kan perlu air yang bersih Betul, Pak. juga itu. Iya. Oh ya, nih ada pertanyaan lagi nih sambil ini pertanyaan terakhir saya pikir ya. Nah, Atau malah ada 2 pertanyaan lagi ya nggak apa-apa lah sedikit terlambat nih. Tadi kalau air sungai banyak keberatan nih Pak Edi Wibowo. Ini sekarang pertanyaan kalau air hujan bagaimana? oke, baik. Jadi air hujan itu Pak, itu kalau di daerah desa itu aman Pak. Jadi karena tidak ada aktivitas industri dan seterusnya itu kan relatif lebih murni ya Pak ya. Jadi di daerah Demak itu Pak, itu memang sana itu kalau musim kering itu ya kering Pak. Jadi sungainya itu jadi jalan di Demak Pak. Jadi sehingga orang sana itu membuat penampungan air besar yaitu dimanfaatkan. Nah, masalahnya adalah lumut biasanya muncul kalau di air hujan itu lumut. Tapi dengan diverter zeolit itu menghilangkan lumutnya itu sudah dilakukan mahasiswa. Itu sudah pernah melakukan Pak, itu air hujan. Terus air Pak, betul Pak, kalau air di daerah desa itu airnya murni dari gunung itu oke. Tapi kalau air di daerah Bandung ya Pak ya, Cikapundung misalnya, dekat kampus itu hitam Pak sudah. Jadi saya kok enggak ini untuk ini air di situ. Memang kalau airnya masih di daerah desa, daerah ini ya gunung itu ya memang itu airnya suci mensucikan Pak, bersih gitu ya. Tapi kalau sudah di daerah yang di kota ini ya itu yang tidak ini kan saya tidak, makanya saya tidak tertarik ke sana untuk ini. Itu Pak. Ya, ini yang terakhir nih pendapat ya ini dari Pak M. Iksan nih. Air sungai yang mengalir suci dan mensucikan juga Pak, untuk katanya. Justru air sumur yang kurang baik untuk sumber air. Oh iya. Oke betul Pak. Jadi air sungai kalau di daerah masih di daerah ya di desa saya itu daerah misalnya kayak di Dieng gitu ya, di Temanggung itu ya Pak. Daerah atas itu ini ya di Garut misal mungkin ya itu masih murni Pak, itu suci mensucikan ya karena ini kalau kita naik ke gunung itu kita biasa wudhu pakai itu, bahkan saya berani minum langsung itu kalau air ketika saya ke gunung itu. Nah, tapi kan di Bandung sudah nggak seperti itu. Kita sudah di bawah ini sudah hampir ini ya kotor sekali Pak, tercemari limbah industri, limbah manusia gitu ya dan seterusnya. Itu seperti itu. Maka saya tidak ini ke air laut dia ke air sungai yang di kota. Kalau di desa iya itu ya. Air sumur pun sama Pak. Di desa saya air sumurnya masih jernih, enak gitu ya. Di sini enggak. Bau logam, warnanya kadang kuning dan seterusnya. Itu memang. Oke, baik. Ini tadi yang dimaksud oleh Pak Iksan ini juga apa sungai pedesaan katanya. Ini benar Pak, sungai di pedesaan yang saya maksud. Oh iya. Ini sama dengan sumur juga. Ini kalau iya. Sumur pedesaan juga bagus. Bagus. Waktu saya masih sering ke kampung dulu kan tiap hari Minggu itu pertandingan bola voli ya. Saya ikut tim voli itu. Saya minum air sumur itu kan, jadi saya nimba aja air terus saya minum, kebiasaan waktu saya di kampung dulu begitu ya, nggak apa-apa itu. Tapi nggak tahu kalau di Bandung aja tuh ngambil air sumur sudah itu apa, sumurnya sumur rawa gitu ya, airnya dapatnya air yang penuh dengan logam-logam. Itu ginjalnya kena itu. Air sumur sama dengan yang air sungai tadi di mana itunya ya, lokasinya itu sangat menentukan. Baik, ini tanpa terasa kita sudah sampai 17.30, waktunya sudah selesai, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Pak Edi Wibowo, ya mudah-mudahan tadi dorongan dari Pak Erdiansyah tadi, ya, saya berharap mudah-mudahan nanti bisa menjadi kenyataan, bisa menambah kegiatan Pak Edi Wibowo. Terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi di BKTF. Terima kasih juga Pak Erdiansyah yang sudah menyampaikan safety moment sore hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang bergabung pada acara sore hari ini. Kita akhiri acara kita. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan. Yang tertarik untuk lanjut lagi besok sore kita punya acara knowledge sharing. Hujan nggak apa-apa? Jadi kita ada besok sore itu tentang operasi dan pemeliharaan dari kereta itu ya, kereta listrik. Silakan bergabung besok sore jam 15.30 sampai 17.30.
Baik, kita akhiri sampai di sini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat semuanya dimanapun berada. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih. Pak Edi, Terima kasih, Bapak-Bapak. Pak. Ya. Saya izin live ya, Pak. Ya, silakan. Kita juga sama-sama ini izin live juga.